Bab 2466, Memerangi Dewa, Subscribe Penatua. Pemimpin sekret membuat permintaan. Hansen memandang wanita itu dengan kaget. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak, pemimpin sekret adalah orang yang sangat percaya diri. Jika dia ingin mencapai keabadian, dia akan menemukannya sendiri. Dia tidak akan membuat keinginan pada makhluk lain. Petik 2. Hansen tidak berbicara, dia mendengarkan wanita itu, mendengarkan setiap kata. Setelah sekian lama mencari, dia akhirnya menyentuh pusat misteri ini. Wanita itu menghela nafas dan berkata, pemimpin sekret tidak ingin membuat permintaan. Sebaliknya, dia ingin membunuh Tuhan. Tapi tidak peduli kekuatan apa yang dia coba gunakan, dia tidak bisa merusak Tuhan. Dia bahkan tidak bisa mengacak-acak pakaian makhluk itu. Kamu tidak bisa membayangkan betapa terkejutnya pemimpin sekret itu. Dia menguasai hampir seluruh alam semesta, namun, dia tidak bisa memberikan setitik pun kerusakan pada makhluk yang mengaku sebagai Tuhan ini. Petik 2. Tapi Tuhan yang memproklamirkan diri ini juga dibatasi oleh semacam kekuatan. Dia juga tidak bisa membunuh pemimpin sekret. Tapi setelah pertemuan itu, pemimpin sekret mencurahkan semua kekuatannya untuk mencari tahu makhluk macam apa Tuhan itu. Banyak hal terjadi, dan pada akhirnya, pemimpin sekret berhasil membunuh satu orang. Petik 2. Apa, pemimpin sekret membunuh Tuhan? Hansen bertanya, suaranya menjadi serak saat tenggorokannya menegang. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Itu sebenarnya bukan dewa, itu lebih dari sebuah patung. Itu seperti patung yang dikendalikan oleh Tuhan. Petik 2. Hansen memikirkan Tuhan itu di dalam Destiny's Tower. Itu adalah patung, lebih merupakan representasi daripada Tuhan yang sebenarnya seperti Raja Jun. Setelah menghancurkan patung itu, pemimpin sekret melakukan beberapa tes. Dia menemukan, dengan keterkejutannya, bahwa umurnya meningkat ketika dia menyerap sebagian kekuatan dari patung itu. Pemimpin sekret menjadi sangat bersemangat. Dan dia berpikir, jika membunuh patung Tuhan menambah umur aku sebanyak itu, apa yang akan terjadi jika aku membunuh yang asli? Petik 2. Wanita itu tersenyum. Dan pemimpin sekret terus meneliti bagaimana dia bisa membunuh Tuhan. Tetapi setelah patungnya dihancurkan, Tuhan membencinya dan menginginkan dia mati. Pemimpin sekret tidak dapat membunuh Tuhan, tetapi Tuhan juga tidak dapat membunuh pemimpin sekret. Mereka bertempur secara tidak langsung, begitulah. Ketika waktunya tiba bagi pemimpin sekret untuk benar-benar melawan Tuhan, kita semua sangat bersemangat. Namun, pada saat yang sama, itu memulai periode penderitaan terbesar kita. Petik 2. Mengatakan ini, wanita itu menghela nafas. Tidak semua anggota pemimpin sekret memiliki visi yang sama. Saat dia bertarung dengan Tuhan, keluarga pemimpin sekret, teman, bawahan, dan bahkan pasangan, semuanya mengkhianatinya demi Tuhan. Dan mereka menempatkan pemimpin sekret dalam posisi yang sulit. Petik 2. Penelitian The Story of Genesis oleh pemimpin sekret menemui jalan buntu. Tidak ada yang bisa mempraktikkan The Story of Genesis, jadi tidak ada super gen yang bisa mengancam Tuhan. Dan pada saat itu, umur pemimpin sekret telah berakhir. Petik 2. Dan kemudian Tuhan menghancurkan sekret dan membunuh pemimpin sekret. Hansen bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sebelum itu terjadi, aku sudah dimakamkan di Gunung Dua Dunia. Pada saat itu, pemimpin sekret telah kehilangan semua orang. Sekret tidak dapat menahan diri bersama, jadi keruntuhannya hanya masalah waktu. Petik 2. Ketika Hansen mendengar ini, dia menghela nafas. Pemimpin sekret sangat kuat, tapi bahkan dia tidak bisa mengalahkan Tuhan. Itu kurang akurat, tapi paling tidak, dia memberitahu kami bahwa Tuhan bisa dilawan, kata wanita itu. Baik, jadi, mengapa kamu disegel di dalam Gunung Dua Dunia? Hansen sebenarnya ingin bertanya apakah dia juga pernah tergoda oleh Tuhan dan membuat permintaan, tapi dia dengan cepat memutuskan untuk tidak melakukannya. Wajah wanita itu berubah. Dengan wajah kaku, dia berkata, itu bukan urusanmu. Aku telah melunasi hutang aku sekarang. Aku sudah memberitahumu segalanya, jadi kamu bisa pergi. Petik 2. Hati Hansen melonjak, dan dia berpikir, wanita ini terbungkus dalam batu Gunung Dua Dunia. Itu pasti ada hubungannya dengan Demon Spirit. Wanita yang diukir di si Demon Car itu pasti dia. Petik 2. Ide-ide Hansen bergetar di kepalanya, tetapi dia tidak mencoba untuk memastikannya. Dia berkata padanya, aku sudah mengenalmu begitu lama, tapi aku tidak tahu namamu. Wanita itu memandang Hansen. Untuk apa kamu berkeliaran? Enyah. Tidak ada yang bisa dikatakan Hansen tentang itu, jadi dia meninggalkan perahu naga. Ketika dia berbalik untuk melihat wanita itu, perahu naga telah melayang ke angkasa dan menghilang. Kemana dia pergi, dia tidak tahu. Bahkan di pemimpin sekret, orang-orang sudah berperang melawan hal-hal yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan selalu menang. Hansen memejamkan matanya dan terus berpikir, ketika sekret dihancurkan, apakah pemimpin sekret mati? Tempat suci adalah tempat bagi pemimpin sekret untuk meneliti roh abadi. Para kristalizer kemudian mengadopsi cagar alam. Mengapa tidak ada ras lain yang mengambil alih cagar alam? Mengapa hanya para kristalizer yang bisa? Apakah para kristalizer mengetahui rahasia dari tempat suci? Mungkin, wanita itu berkata bahwa kristalizer itu adalah ujian dan mereka sangat pintar. Mereka pasti tahu beberapa rahasia sekret, pasti. Petik 2. Hansen memikirkan ini, dan kemudian, matanya cerah.
Itu berarti para kristalizer melanjutkan penelitian pemimpin sekret. Tapi apa sebenarnya yang diteliti oleh pemimpin sekret? Roh, jiwa binatang, xenogenik. Para kristalizer sepertinya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan. Tubuh mereka terlalu lemah, jadi mereka mungkin ingin menggunakan cagar alam untuk membuat tubuh mereka lebih kuat. Tapi penelitian pemimpin sekret tidak mungkin untuk tujuan yang sesederhana itu. Petik 2. Aku telah belajar banyak. Sekarang aku tahu awal dan akhir cerita. Yang aku lewatkan adalah beberapa detail tentang bagian tengah. Dan aku juga tahu lebih banyak tentang The Story of Genes sekarang, jadi itu akan berguna untuk latihan aku. Hansen merasa sangat lega, dan dia pikir dia hampir mendapatkan semua jawaban yang dia butuhkan. Hansen melihat sekeliling sampai dia tahu di mana dia berada, dan kemudian dia mulai kembali ke Paus Putih. Dia harus kembali ke Bauer. Hansen segera menyadari sistem Tianxia terlalu besar. Menempel ke satu arah hampir tidak mungkin, dan awan terlihat di mana-mana. Dia bahkan tidak bisa melihat kemana dia pergi. Ketika dia mencoba untuk memutuskan jalan mana yang harus dia tuju, dia melihat bentuk dari beberapa bayangan. Beberapa orang kelas raja terbang melalui awan. Bar, Hansen kaget saat melihat bayangan ini. Itu Bar. Tapi Bar tidak bersama Herober kali ini. Ada banyak orang dari berbagai ras bersamanya. Hansen, saat Bar melihat Hansen, dia terlihat sangat gembira. Semua orang mempercepat untuk mendekati Hansen. Melihat wajah mereka, Hansen segera tahu bahwa mereka akan mengejarnya. Ada kemungkinan 90% mereka mengejarnya untuk mendapatkan hadiah Extreme King. Hansen ragu-ragu. Dia mengaktifkan Wanji Rubik's Cube-nya dan menghubungkan aliran videonya dengan Penatua Identifier Tracer. Hansen, aku sudah lama mencarimu. Bar bergegas menuju Hansen, mengeluarkan pisaunya, dan menebas. Bab 2467, Puncel King. Meskipun Bar adalah bibrida dari Destroyed, bakatnya lebih menakutkan daripada kebanyakan Destroyed murni. Selain itu, dia praktis abadi. Selama selnya tidak sepenuhnya dimusnahkan, dia dapat dilahirkan kembali melalui gen yang tersisa. Dan setiap kali tubuhnya dilenyapkan, dia kembali lebih kuat. Dia seperti kecoa yang tidak bisa mati. Bar telah membunuh banyak orang setengah dewa yang lebih kuat darinya di atas kertas. Hansen pernah bertarung dengannya sekali sebelumnya, tapi dia tidak bisa menghabisi maniak itu. Setelah Penatua Identifier Tracer menerima video tersebut, aliran tersebut didistribusikan ke semua stasiun media. Dia memutar video untuk dilihat semua orang. Namun, itu bukan streaming langsung. Itu telah dimodifikasi oleh Penatua Identifier Tracer dan timnya sebelum dimainkan di semua jaringan penyiaran. Ada sedikit penundaan sehingga dapat diproses, tetapi kebanyakan orang menganggapnya sebagai streaming langsung. Mempertimbangkan konten yang telah disampaikan oleh Tousan Treasures dengan dua siaran terbaru mereka, sebagian besar jaringan penyiaran segera memberi waktu tayang kepada Penatua Identifier Tracer. Ada jumlah penayangan yang luar biasa selama dua siaran terakhir, jadi video ini tidak perlu melalui proses persetujuan yang normal. Beberapa saat kemudian, siaran itu diputar di layar di seluruh alam semesta Geno. Cairan Tago Geno, itu membuatmu kuat seperti Tago. Hadirin sekalian, selamat datang di stasiun penyiaran pertama di sistem Tianxia. Ini video penangkapan Hansen. Pertunjukan yang disiarkan tiba-tiba berhenti. Banyak orang marah, tetapi ketika mereka melihat apa yang sedang diputar, mata mereka membelalak dan terkunci di layar. Bukankah itu Bar dari Destroyed? Dan bayangan dari badai? Dan lihat, ada Thunder dari Thundersnake. Mereka telah mengepung Hansen. Petik 2. Dia pantas mendapatkannya. Dia sedang streaming dengan Wanji Rubik's Cube ketika dia melarikan diri. Dia pantas mati. Petik 2. Bar akan menghampirinya. Sangat kuat. Pantas saja Bar begitu terkenal. Kekuatan serangannya dapat menghancurkan planet kecil. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Dia disebut Dewa yang Hancur. Jika kamu terjebak dalam seberkas cahaya itu, kamu atau makhluk lain akan mati begitu saja. Petik 2. Kalian tidak tahu apa-apa. Dewa yang Hancur bukanlah jurus terkuat Bar. Hal yang menakjubkan tentang Bar adalah tubuhnya yang abadi. Dia tidak bisa dibunuh. Bahkan jika Hansen mengalahkan Bar, Bar tidak akan berhenti datang. Ditambah, elit lain juga ada di sana. Hansen tidak akan lolos hari ini. Petik 2. Semua orang menonton dan mendiskusikan isinya. Bar adalah anggota paling terkenal dari rombongan berburu, tetapi raja-raja lain juga sangat baik. Terutama Shadow dan Thunder, mereka termasuk ras yang lebih tinggi yang kurang terkenal. Tetap saja, sebagai individu, mereka tidak lemah. Mereka dapat dengan mudah bersaing dengan jenius terbaik dari kebanyakan ras. Plus, Shadow dan Thunder setengah dewa. Itu satu langkah lebih besar dari Bar, jadi dalam hal kekuatan, mereka melebihi dia. Sementara semua orang menyaksikan ini, pisau tulang Bar tiba-tiba menerjang kepala Hansen. Sebuah knife light hancur yang menakutkan melesat ke depan untuk menyerang Hansen. Hansen tersentak ke samping, menghindari tusukan pisau tulang dan meninju dada Bar. Pukulan bagus. Bar berteriak. Dia kemudian melemparkan tinju kirinya bertabrakan dengan Hansen. Pang! Dua tinju saling menyerang, melepaskan gelombang kejut yang kuat. Awan naik dan tersapu, seolah-olah telah berubah menjadi tsunami. Hansen tidak bergeming, tetapi Bar dikirim terbang.
Ketika dia berhenti 10 meter jauhnya, wajahnya berubah. Semacam es menyebar di tinjunya, dan itu bergerak ke atas lengannya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Bar membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi tubuhnya menjadi balok es sebelum dia sempat. Di dalam es, Bar berada dalam posisi mengaum yang marah. Tapi dia tidak bisa bersuara. Hansen menembak melewati Bar, bahkan tidak melirik lawan-lawannya yang membeku. Dia mengejar raja-raja lainnya. Shadow, yang merupakan ras Storm, datang ke Hansen lebih dulu. Tubuhnya seperti topan saat dia melonjak menuju Hansen. Dia bahkan tidak bisa melihat tubuhnya dalam kekacauan. Badai menakutkan datang untuk tubuh Hansen. Angin badai itu seperti serentetan senjata tajam yang bisa mencabik-cabik kain ruang. Tubuh Hansen dipotong-potong dalam hitungan detik. Apakah hanya itu yang diperlukan untuk menjatuhkan Hansen? Shadow muncul dari topan buatannya, dan setelah melihat tubuh Hansen berdarah-darah, dia tertawa gelap. Detik berikutnya, bagaimanapun, Shadow membeku. Tubuh Hansen yang hancur menghilang ke udara tipis. Shadow tahu itu buruk, tetapi realisasinya datang terlambat. Wajah Hansen muncul di depannya, dan dia melemparkan pukulan ke perutnya. Pang! Pukulan yang menghantam perut Shadow membuatnya melayang di udara. Meskipun dia memiliki perlindungan dari angin, dia masih membeku oleh es Hansen. Sebelum keturunannya selesai, dia menjadi patung es. Rahang Thunder mengendur saat dia melihat apa yang telah terjadi, tapi dia tidak memperlambat langkahnya. Ketika dia cukup dekat dengan Hansen, dia menggunakan area raja. Guntur dan kilat menggelegar dan menyambar dalam jarak dekat, menutupi semua sudut area. Hansen tiba-tiba dikelilingi oleh badai yang dahsyat, dan tubuhnya tenggelam di tengah guntur. Area serangan murni adalah yang paling mudah untuk ditangani, tetapi mereka juga yang paling sulit untuk ditangani. Serangan fisik murni cukup mudah jika kamu bisa memblokirnya, tetapi jika digunakan melawan seseorang yang lemah elemennya, serangan itu bisa sangat mematikan. Tidak ada jalan tengah melawan hal seperti ini. Di dalam radius area itu, tidak ada tempat untuk lari. Hansen hanya bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan apa yang datang padanya. Area petir itu bukanlah yang terkuat yang pernah aku lihat, tapi Thunder sendiri setengah dewa. Hansen, di sisi lain, baru saja menjadi raja. Dia tidak bisa melampaui tingkatan pertama atau kedua. Hansen tidak akan bertahan lama di area sekuat itu, kata seorang raja, saat dia menonton video. Namun, setelah dia mengatakan itu, sebuah lubang langsung robek melalui area guntur. Hansen keluar dari lautan listrik itu dengan petir yang menyambar dan berderak di sekelilingnya. Itu tidak menyentuh tubuhnya. Hansen memegang lonjakan petir. Dia berlari di depan Thunder dan mencoba menusuknya dengan paku. Thunder memegang spiral listrik. Dia mengangkat petir murni untuk bertabrakan dengan Hansen. Tapi ketika petir menyentuh Hansen, itu tampak seolah-olah petir itu sendiri benar-benar telah dialiri listrik. Dia hampir menjatuhkan spiral petir. Pang! Tangan kiri Hansen meninju dada Thunder. Thunder segera dikirim terbang. Tubuhnya dengan cepat menjadi patung es seperti yang lain. Dalam beberapa menit, Bar, Shadow, dan Thunder, 3 Elite King, telah dibekukan oleh Hansen. Mereka semua terkejut. Dua raja lainnya yang datang setelah Hansen juga terkejut. Mereka adalah raja tingkat 8 atau 9. Mereka tidak berbakat seperti Bar, atau setengah dewa seperti Shadow dan Thunder. Jika ketiga orang kuat itu sudah dibekukan oleh Hansen, mereka tidak akan berani menambah kesalahan mereka dengan mencoba melawan Hansen sendiri. Mereka berbalik untuk lari, tapi sudah terlambat. Hansen melintas di dekatnya. Kedua area yang dipancarkan oleh raja-raja itu rusak, dan mereka berubah menjadi patung es seperti Bar dan yang lainnya. Bab 2468, Hantu Bayangan. Meskipun mungkin perlu waktu untuk dijelaskan, pada kenyataannya, pertarungan telah berakhir dalam beberapa saat. Hansen berhasil membekukan 2,5 dewa dan 3 raja dalam beberapa langkah. Apakah aku melihat ini dengan benar? Thunder dan Shadow, keduanya setengah dewa, dibekukan. Bar juga masih membeku. Apakah Crystallizer benar-benar sekuat ini? Petik 2. Ini terlalu keren. Satu pukulan, satu orang. Dia mengalahkan 2 orang setengah dewa dan 3 raja. Tidak heran dia mampu membunuh seorang pangeran dari Crystallizer. Petik 2. Sejak kapan tubuh Crystallizer berevolusi dengan kecepatan seperti itu? Bukankah Crystallizer sangat bergantung pada teknologi? Petik 2. Tapi ini tidak tampak seperti kekuatan dingin yang murni. Jika sesederhana itu, Bar dan Thunder tidak akan sepenuhnya tertutup sebagaimana adanya. Petik 2. Seluruh alam semesta dikejutkan oleh apa yang telah dilakukan Hansen. Menyegel 5 raja yang kuat dalam beberapa saat adalah prestasi yang mengesankan. Tidak ada yang melihat itu datang. Orang ini semakin kuat dan kuat. Aku sendiri harus menjadi lebih baik, kata Lin Feng, setelah melihat pertarungan Hansen di teleponnya. Matanya berbinar saat dia berjalan menuju gunung yang dipenuhi xenogenik. Wang Yuhang menggendong seorang wanita Gana pada saat itu, dan dia menikmati dirinya sendiri dengan makanan lezat dan anggur berkualitas. Kembali selama pertarungan Genos Scroll, dia mempertaruhkan semua uangnya untuk memenangkan dolar. Taruhan itu mendapat hasil yang sangat besar, jadi sekarang dia mampu membeli banyak hal yang dia inginkan. Itu benar-benar membuatku kesal. Dari kita semua, mengapa hanya Hansen yang begitu terkenal?
Tidak, aku perlu melakukan streaming langsung sendiri. Aku ingin para redneck dari Geno Universe ini melihat betapa hebatnya aku jika dibandingkan, kata Wang Yuhang, saat dia melihat Han Sen menyegel bar dan 4 orang lainnya. Gadis-gadis di sekitarnya juga menyaksikan pertarungan Han Sen, berteriak kegirangan dengan setiap serangan baru. Itu semakin memperburuk suasana hati Wang Yuhang. Tidak buruk, dia hampir memasuki liga aku. Jika dia terus bekerja keras, dia mungkin mencapai 30% kekuatanku, kata Xie Qingqing. Dia memakai kacamata hitam gelap, dan dia membawa sebotol bir di tangannya. Dia fokus menerbangkan pesawat mahalnya, tapi dia juga memiliki pena dan kertas di sebelahnya. Saat dia terbang, gambar seseorang tiba-tiba muncul di monitor kapal. Itu adalah pekerja dari Tousan Treasures Alliance. Setelah melihat Xie Qingqing, dia tersenyum dan berkata, "Bos Xie Qingqing, apakah kamu sudah menyelesaikan komik ketiga? Seluruh alam semesta sedang menunggu 3 sequel dari kisah Presiden Sombong Love kamu." Petik 2. Ark, hei, Ark, apa yang... Oh, sinyalnya buruk. Ark, badai magnet. Oh tidak, kata Xie Qingqing. Lalu dia membanting ponselnya hingga tertutup. Artis macam apa yang akan mencapai tenggat waktu dan menyerahkan karyanya tepat waktu? Xie Qingqing menyesap minumannya dan kembali menonton pertarungan Han Sen. Dalam Extreme King, tubuh seperti hantu muncul dari gunung kosong. Ia berjalan ke dunia bawah, melakukan perjalanan melalui King's Kingdom, dan menuju sistem Tianxia. Aku tidak peduli apakah kamu Bai Yi atau Han Sen. Aku akan mengalahkan kamu kali ini. Bai Wuchang berkata pada dirinya sendiri dengan semangat saat dia melintasi kedalaman ruang. Setelah Han Sen membekukan bar dan 4 lainnya, dia bermaksud mencuri barang bagus yang mereka bawa. Gelombang kegelisahan menyapu dirinya, senyuman menghilang dari wajahnya, dan dia melemparkan Wanji Rubik's Cube menjauh darinya. Saat Han Sen melempar Wanji Rubik's Cube, pisau seperti jarum muncul dari tampilan gambar dari Wanji Rubik's Cube. Bilah tipis itu terbang melewati pipi Han Sen. Bayangan hitam mengikuti pedang yang datang dari Wanji Rubik's Cube. Seseorang meraih Wanji Rubik's Cube dan menyeringai lebar pada Han Sen. "Kamu siapa?" Han Sen bertanya pada makhluk aneh yang muncul dari Wanji Rubik's Cube. Trutan mengerutkan alisnya. Makhluk itu bertubuh manusia tetapi berkepala domba. Sayap seperti kelelawar menyebar dari punggungnya. Dia memiliki sisik, dan warna hitamnya berkilau. "Aku adalah Shadow Ghost," kata makhluk aneh itu, bermain dengan Wanji Rubik's Cube saat dia berbicara. Wanji Rubik's Cube masih aktif, dan banyak penonton yang membeku di tempat duduknya saat mendengar nama Shadow Ghost. Shadow Ghost berasal dari Pirates. Meskipun dia hanya setengah dewa, namanya membuat takut hati banyak orang. Bahkan banyak elit dewa yang waspada pada makhluk ini. Shadow Ghost berasal dari ras yang langka, tetapi bakatnya cukup mematikan untuk menimbulkan rasa takut pada banyak orang dari ras yang lebih tinggi. Selama video direkam di tempat nyata, Shadow Ghost dapat memasukkan video itu dan melakukan perjalanan kemanapun itu difilmkan. Itulah yang dia lakukan saat keluar dari rekaman Wanji Rubik's Cube. Tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan tentang dia. Begitu Shadow Ghost memasuki video, dia bisa mengungkapkan dirinya kapan saja tanpa peringatan. Bayangkan berbicara dengan teman baik kamu atau menggoda kekasih kamu, dan kemudian tiba-tiba, pedang keluar dari obrolan video dan menusuk kamu. Tidak banyak orang yang dapat bereaksi terhadap ancaman tersebut dengan cukup cepat untuk menyelamatkan diri. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak raja atau setengah dewa yang telah dibunuh sedemikian rupa oleh Shadow Ghost. Banyak orang bahkan tidak pernah menyadari bagaimana mereka meninggal. Cukup sulit untuk dicegah. Shadow Ghost ada padanya. Han Sen dalam bahaya. Petik 2. Tidak mungkin. Bagaimana reaksi Han Sen begitu cepat sebelumnya? Dia memegang Wanji Rubik's Cube dekat dengan tubuhnya, tapi entah bagaimana dia masih menghindari serangan diam-diam Shadow Ghost. Petik 2. Ya, Han Sen baru saja membekukan 5 musuh yang kuat. Setelah itu, dia seharusnya santai dan lengah. Tapi dia sebenarnya menghindari serangan itu. Apakah dia mengelak karena insting, atau entah bagaimana dia tahu apa yang akan terjadi? Petik 2. Bagaimanapun, itu cukup menakutkan. Shadow Ghost memutar Wanji Rubik's Cube di telapak tangannya saat dia menatap Han Sen. Dia terkekeh dengan geram. Tidak ada dendam di antara kita, dan tidak ada yang langsung mempekerjakanku untuk membunuhmu. Namun, bounty yang ditawarkan oleh Extreme King terlalu menggiurkan. Hari ini, aku harus bersusah payah untuk membunuhmu. Petik 2. Han Sen belum pernah mendengar tentang Shadow Ghost, jadi dia tidak tahu siapa dia. Tapi melihat dia muncul dari video Wanji Rubik's Cube, Han Sen tahu kekuatan macam apa yang dia miliki. Kamu tidak bisa membunuhku lebih awal. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membunuhku sekarang? Han Sen bertanya, mengangkat alis. Menurutmu hanya itu kekuatan yang kumiliki. Biarkan aku menunjukkan area bayangan aku yang sebenarnya. Setelah itu, Shadow Ghost mengeluarkan kamera lain dengan tangannya yang bebas. Ada suara klik yang keras saat kamera berkedip. Han Sen mencoba menghindar, tetapi dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, jadi dia tidak tahu harus bergerak ke arah mana. Setelah flash, tubuh Han Sen menghilang begitu saja. Kamera Shadow Ghost menampilkan gambar Han Sen. Namun dalam gambar tersebut, Han Sen sudah bisa bergerak dan berbicara. Itu seperti laptop.
Lampu kilat telah membuat Hansen merasa seolah-olah semuanya sedang melamun, dan dia melayang di luar angkasa. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu, dan ada bayangan di depannya yang hampir tidak bisa dia lihat. Bayangan itu adalah Shadow Ghost. Bab 2469, Naga Terbalik Lando, Subscribe Penatua. Hansen, lihat di mana kamu berada. Shadow Ghost mengangkat wanji Rubik's Cube yang ada di tangannya. Aliran dari wanji Rubik's Cube masih mengalir. Hansen bisa melihat video, yang menunjukkan dia tertangkap di layar kamera Shadow Ghost. Hati Hansen melonjak saat melihatnya, jadi dia dengan cepat mencoba terbang keluar dari bingkai kamera. Dia mengawasi aliran wanji Rubik's Cube saat dia terbang, tetapi dia segera menyadari bahwa tidak peduli ke arah mana dia terbang, tidak akan ada jalan keluar dari tempat itu. Aliran video menunjukkan bahwa dia selalu berada di tengah-tengah layar kamera. Itu tidak berguna, di area bayangan aku, kamu hanyalah sebuah gambar. Dan jika aku robek gambar ini, tubuh kamu akan robek begitu saja, Shadow Ghost membual. Kemudian dia merusak sudut gambar yang menunjukkan sedikit rambut Hansen. Saat gambar rambut Hansen rusak, rambut asli Hansen dipotong. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Orang-orang yang menyaksikan arus merasakan hawa dingin. Mereka tahu Shadow Ghost dapat memasuki gambar virtual, tetapi mereka tidak tahu dia memiliki kekuatan seperti ini. Semua orang merasa kedinginan. Jika Shadow Ghost menjebak mereka dalam sebuah gambar, membunuh mereka akan semudah merusak kamera. Beberapa elit dewa yang menonton video itu mengangguk setuju. Mereka terkesan dengan kekuatan Shadow Ghost. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Senyum menyeramkan lainnya terlintas di wajah Shadow Ghost. Kamu lebih berharga hidup. Aku akan membawamu bersamaku ke Extreme King. Kamu mungkin kesempatan terbaik aku untuk menjadi dewa. Petik 2. Hansen sedang melihat Shadow Ghost, yang berada di luar gambar, dengan wajah tanpa ekspresi. Dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menangkapku dengan cara ini? Shadow Ghost menjawab dengan percaya diri, berkata, area aku tidak memiliki jangkauan terbatas. Selain itu, kamu hanyalah seorang raja. Bahkan jika kamu didewakan, kamu tidak dapat lepas dari batas wilayah aku. Petik 2. Betulkah? Kata Hansen. Mata kirinya kemudian bersinar dengan lampu merah, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan merah. Di mana dia? Wajah Shadow Ghost berubah. Hansen telah menghilang dari gambar. Di mana dia? Orang-orang yang menyaksikan arus juga terkejut. Mereka tidak melihat bagaimana Hansen berhasil keluar dari bingkai foto itu. Ark. Jeritan tiba-tiba Shadow Ghost menarik perhatian semua orang kembali padanya. Salah satu mata Shadow Ghost berdarah. Sepertinya kekuatan menakutkan telah menembus matanya dan mengirimkan sentakan rasa sakit langsung ke otaknya. Hansen berdiri di belakang Shadow Ghost. Thunder God Spike miliknya meneteskan darah. Lain kali kamu ingin membunuhku, jangan bicara banyak omong kosong. Hansen mengayunkan Thunder God Spike, menjentikkan darahnya. Dia mengambil wanji Rubik's Cube dan terbang tanpa menoleh ke belakang. Tubuh Shadow Ghost jatuh melalui kekosongan ruang. Sepertinya dia telah terbunuh. Setiap bangsawan yang menonton video itu menatap tanpa suara. Shadow Ghost adalah musuh yang mengerikan, tapi dia telah terbunuh sekali. Para penonton mengalami kesulitan untuk memahami ide tersebut. Sebagian besar raja, duke, dan bangsawan tidak dapat memahami bagaimana Hansen berhasil membunuh Shadow Ghost. Itulah yang paling membuat takut penonton. Seseorang yang baru saja menjadi raja telah berhasil membunuh seorang prajurit setengah dewa secepat mereka membunuh ayam atau sapi. Sulit dipercaya. Aliran video tiba-tiba menjadi hitam. Tontonan sudah berakhir. Banyak dari penonton masih terguncang karena keterkejutannya. Mereka belum tahu bagaimana harus bereaksi. Hansen mematikan wanji Rubik's Cube dan terbang ke depan. Dia ingin melihat barang-barang yang dibawa Shadow Ghost dan Bar, tetapi dia tidak punya waktu. Kehadiran menakutkan datang dari sini. Hansen bisa merasakan bahwa jika bukan elit dewa yang datang untuknya, maka itu adalah makhluk setengah dewa yang sangat menakutkan. Kemungkinan besar seseorang yang tidak bisa dia lawan sendiri. Tentu saja, tidak lama setelah Hansen terbang, bayangan muncul di tempat Hansen berada. Orang itu memandangi Shadow Ghost yang sudah mati dan Bar yang membeku. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan cahaya pedang. Dia menggunakannya untuk memecahkan es Hansen, membebaskan Bar dan yang lainnya. Setelah Bar dan Thunder dibebaskan, mereka melihat pria baru itu dan mulai gemetar. Lando, Shadow, dari ras Storm, menjerit. Dia tampak ketakutan. Apakah kalian melawan Hansen? Tanya orang yang bernama Lando, suaranya tegas. Ya, jawab Shadow. Dia sangat takut pada Lando, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Setelah mendengar jawaban Shadow, Lando mengejar Hansen, tubuhnya bergerak sangat cepat sehingga ruang di sekitarnya tampak mengerang. Aku tidak percaya Lando ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat Hansen, itu adalah satu lawan yang tidak akan bisa dia hindari. Thunder menyelesaikan pernyataannya dengan desahan yang sangat panjang. Pengkhianat yang paling dibenci naga. Naga inverse Lando mungkin tidak didewakan, tapi dia telah membunuh cukup banyak dari mereka. Dan mereka adalah naga yang didewakan, dari segala hal. Orang seperti dia tidak bisa ditangani oleh seorang raja.
Suasana hati Shadow agak melunak. Ada banyak elit di alam semesta ini, dan ada banyak elit yang setengah dewa. Tapi setengah dewa paling menakutkan yang ada pasti Lando, kata Thunder. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan dengan berkata, meskipun setengah dewa dari Extreme King sangat kuat, orang ini bisa melawan seluruh generasi dari mereka. Jika aku harus memilih musuh, aku lebih suka memilih Extreme King yang setengah dewa daripada Lando. Lando terlalu jahat. Petik 2. Bahkan Bar tampak terguncang. Dia tidak takut pada apapun, dan dia akan pergi kemanapun. Tapi selain elit yang didewakan, ada dua orang yang dia takuti, Inverse Dragon Lando dan Yu Sansin dari Sky Palace. Jika itu orang lain, dia akan mengejar mereka sampai ke ujung alam semesta. Entah itu atau dia akan membunuh orang itu tepat di tempat mereka berada. Tapi setelah melihat Lando, Bar belum mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melihat Lando mengejar Hansen. Dia tidak berani mengikuti. Hansen sudah mati, kata Bar pada dirinya sendiri. Kemudian, dia terbang keluar dari sistem Tianxia. Dia tidak lagi berencana untuk mengejar Hansen. Hansen terbang melalui awan dengan kecepatan penuh. Dia terus mengubah arah, dan dia menghapus aroma dan jejaknya saat dia melarikan diri. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menghilangkan entitas yang mengejarnya dari belakang. Hansen juga bisa merasakan bahwa apapun yang mengejarnya akan meningkat. Kesenjangan di antara mereka semakin dekat. Ketika Hansen akhirnya mencapai tepi awan ungu, dia melihat seseorang muncul dari awan di belakangnya. Makhluk itu datang ke arahnya, dan datang dengan cepat. Salah satu naga. Hansen bergumam. Tanduk naga pria itu sangat besar, tetapi dia tidak memiliki sayap. Dia tampak seperti hibrida dari naga. Bab 2470, Janji 3 Serangan. Hansen tidak dapat menggoyahkan pengejaran naga, jadi dia berhenti berlari. Lando berhenti tepat di depan Hansen. Alih-alih menyerang, dia hanya melihat ke arah Hansen dan bertanya, kamu adalah Hansen yang diinginkan Extreme King. Apakah kamu percaya padaku jika aku berkata tidak? Hansen tersenyum. Lando mengangguk, kalau begitu ikut aku. Aku pasti bisa ikut denganmu, tapi bisakah kamu setidaknya memberiku alasan bahwa aku harus mengikutimu? Kata Hansen tanpa bergerak. Lando tertawa. Aku Lando. Itu seharusnya menjadi alasan yang cukup. Petik 2. Kamu Lando. Hansen kaget mendengar nama ini. Karena faksi alam semesta Genos sangat kompetitif, banyak orang telah disuap oleh musuh mereka untuk mengkhianati ras mereka. Beberapa akan menjadi pengkhianat yang tepat, sedangkan yang lain hanya menjadi mata-mata yang membawa informasi. Lando adalah pengkhianat paling terkenal dalam beberapa dekade terakhir. Ketika orang lain menjadi pengkhianat, mereka biasanya hanya menjual informasi rahasia. Tetapi Lando memiliki keberanian untuk memotong kepala tuannya, yang merupakan naga yang didewakan. Dia memberikannya kepada penguasa Destroyed, yang menggunakannya sebagai kursi. Nama Inverse Dragon Lando dikenal di seluruh alam semesta. Ketika budaya naga dibahas, namanya selalu muncul. Tindakannya adalah noda yang memalukan bagi kehormatan para naga. Naga sudah lama ingin membunuh Lando, tapi Lando mungkin setengah dewa terhebat yang pernah ada. Dan dia selalu bekerja dengan sangat hati-hati. Raja Destroyed melindunginya juga. Sejauh ini, para naga belum bisa menyentuhnya. Mengetahui cerita ini, Hansen melihat punggung Lando. Pria itu tidak memiliki sayap drakonik. Lando adalah naga murni, tetapi ketika dia membunuh gurunya, orang yang sekarat itu berhasil merobek sayap naganya. Mereka tidak pernah tumbuh kembali. Maukah kamu ikut denganku sekarang? Lando bertanya dengan suara serak. Aku tidak yakin apakah aku percaya semua legenda tentang kamu, tetapi tidak peduli siapa kamu atau seberapa kuat kamu, aku harus menguji keberanian kamu sendiri, kata Hansen. Baik, jika aku jadi kamu, aku juga tidak akan percaya cerita tentangku. Sayang sekali Extreme King menginginkanmu hidup. Jika tidak, aku tidak akan mengalami semua masalah ini, kata Lando. Dan kemudian, dia pindah. Dia mencoba meraih Hansen di kepalanya. Hansen tidak mundur. Dia mengirimkan kekuatan penuhnya ke Jadeskin. Tubuhnya menjadi seperti es, dan dia melemparkan telapak tangannya sendiri ke tangan yang telah diulurkan Lando. Jari mencengkeram naga merobek kain ruang, tapi tangan Hansen dan Lando sama-sama terpental ke belakang. Kekuatan es Jadeskin tidak mampu menyegel Lando. Semua naga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap setiap elemen, dan tentu saja, Lando tidak terkecuali dengan aturan ini. Detik berikutnya, tinju mereka bertabrakan sekali lagi. Tubuh keduanya telah menjadi senjata mematikan. Jari-jari, telapak tangan, lengan, siku, kaki, dan lutut mereka bergerak terlalu cepat untuk dilacak. Tak satu pun dari mereka akan mundur selangkah. Daripada melepaskan kekuatan mereka, para petarung bertukar pukulan dengan kekuatan fisik mentah. Bahkan itu sudah cukup untuk meregangkan jalinan ruang. Kaca. Tulang di jari Hansen tidak mampu menahan serangan menakutkan berikutnya. Mereka patah. Mata Hansen membelalak. Jadeskinnya membuat tubuhnya sangat kuat, dan meski hanya di tingkat pertama, tubuhnya sekokoh setengah dewa. Lando, bagaimanapun, berhasil mematahkan jarinya dengan pukulan acak. Itu adalah jumlah kekuatan yang mengganggu. Tinju Lando terus datang tanpa penangguhan hukuman. Matanya sangat tenang saat dia melepaskan serangannya, tapi tinjunya terbang seperti api yang berkobar.
Setiap pukulan menarik perhatian penuh Hansen. Jadeskin Hansen mengeluarkan suara mengerang. Tulang lengannya retak karena pukulan berikutnya, dan tetap saja, Lando tidak mengalah. Naga itu tidak menyerang titik lemah Hansen. Dia memastikan untuk hanya menyerang lengan dan kaki Hansen. Apakah orang ini akan mematahkan semua anggota tubuhku untuk menyeretku kembali hidup-hidup? Hansen melihat wajah Lando, dan dia menjadi yakin bahwa dia telah menebak dengan benar. Cek kamu sangat kejam. Hansen tahu bahwa level Jadeskinnya terlalu rendah. Jika dia memiliki Jadeskin tingkat 8 atau 9, dia mungkin bisa melawan Lando. Tapi sekarang, dia terlalu lemah. Jika ini terus berlanjut, Lando akan menghancurkan lengan dan kakinya. Tubuh naga sangat menakutkan, tapi bakat mereka sebenarnya terletak pada penggunaan kekuatan Evil Breaker, bukan? Lando sangat kuat, mungkin dongengnya benar. Dada Hansen semakin kencang karena tegang. Dia menggunakan kemampuan gerakan untuk bertarung dengan Lando. Orang seperti Lando, yang menyukai agresi dan kekerasan mentah, biasanya tidak mengembangkan kumpulan gerakan yang sangat canggih. Lando memiliki tubuh yang sangat kuat dan kekuatan yang luar biasa, dan dia biasanya bisa mengalahkan musuhnya secara langsung. Dia tidak perlu mempelajari musuhnya sebelum melibatkan mereka dalam pertempuran. Tetapi ketika Hansen mulai menggunakan kemampuan gerakannya, dia menyadari bahwa itu tidak banyak menguntungkannya saat melawan Lando. Ternyata Lando juga bisa bergerak dengan cukup baik, dan dalam pertarungan sihir berkecepatan tinggi itu, Hansen tidak memiliki satu keunggulan pun. Dia harus melawan Lando dengan pijakan yang seimbang. Setelah beberapa pukulan lagi, lengannya terasa seperti akan patah. Pang! Tinju Lando jatuh ke lengan Hansen seperti palu. Lengannya yang tertutup giok mengalami terlalu banyak kerusakan, dan retakan menyebar ke seluruh lengannya. Ketika pukulan terakhir mendarat, mereka benar-benar hancur. Tinju Lando yang tak terbendung terbang ke depan untuk memukuli dada Hansen. Dada Hansen meledak seperti air, tetapi percikan air itu menyatu kembali dan terbentuk kembali. Lukanya sembuh dengan sangat cepat. Tubuh original Water King tidak sekuat Jadeskin, tapi kecepatan pemulihannya jauh lebih baik. Itu cukup berguna. Lando tidak terus menyerang. Dia menatap Hansen dan berkata, kamu ikut denganku sekarang, atau aku akan mengubahmu menjadi orang cacat. Kamu memenuhi reputasimu, Lando, tapi itu tidak berarti aku ingin pulang bersamamu. Hansen berkedip dan berkata, bagaimana dengan ini? Tubuhmu sangat kuat, kan? Jika kamu bisa menahan 3 pukulan aku tanpa jatuh, aku akan berhenti bertarung dan membiarkan kamu membawa aku kembali. Bahkan jika orang datang untuk menyelamatkan aku tidak akan lari. Petik 2. Tentu, Lando menyetujui proposisi tersebut tanpa berpikir 2 kali. Kamu orang yang sangat teguh. Hansen mengacungkan jempol. Silakan, kata Lando dingin. 3 pukulan aku membutuhkan waktu untuk bersiap, tapi sementara itu, aku tidak bisa menghadapi serangan konstan kamu. Kita punya kesepakatan. Jika kamu melawan aku sebelum aku menyelesaikan 3 serangan aku, maka kamu kalah, kata Hansen. Pukul, kata Lando dengan suara tanpa emosi. Wajahnya benar-benar tidak bergerak. Itu berarti kamu setuju. Terima pukulan pertama aku, kata Hansen. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan di tinjunya. Jadeskin berlari dengan kekuatan penuh, dan dia menggunakan metode ledakan yin yang untuk menyerang dada Lando. Lando tetap di tempatnya. Dia tidak menghindar, dan tidak lari. Dia membiarkan pukulan Hansen jatuh ke dadanya. Pukulan itu diam, tetapi Hansen telah menjalin kekuatan penyegel es yang menakutkan dengan kekuatan yin. Itu mengebor tepat ke dada Lando untuk membekukan organnya. Bab 2471, Nama Pembunuhan. 2 pukulan lagi. Lando berkata, gumpalan udara sedingin es mengalir di bibirnya. Dia berperilaku seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Orang ini benar-benar menakutkan, tapi aku hanya membuka Jadeskin tingkat pertama. Jika aku juga setengah dewa, dia tidak akan bersikap sombong. Hansen mundur 2 langkah dan mengerutkan kening. Setelah berhenti, Hansen punya ide. Dia mengumpulkan kekuatan di tinjunya sekali lagi. Tapi kali ini, dia tidak memukul Lando sekali. Dia melemparkan pukulan terus-menerus, tetapi kekuatan itu dilepaskan dengan kecepatan yang sangat lambat. Seolah-olah merangkak seperti siput. Tiba-tiba, Hansen memberikan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan setiap pukulan itu seperti gelombang, dan saat mereka menyapu ke depan, mereka berkumpul bersama untuk menjadi kekuatan yang menakutkan. Saat Hansen terus menyerang, ombak bertambah. Kekuatan menakutkan berlipat ganda, rasanya seperti tsunami sekarang menuju Lando. Lautan awan di sekelilingnya didorong oleh ombak Hansen. Mereka menciptakan zona vakum yang besar. Kekuatan menakutkan yang datang untuk Lando seperti angin yang bertiup melalui galaksi. Otot Lando menegang. Otot-otot di tubuhnya mengerang dengan erangan naga. Dia tidak berusaha menghindarinya. Dia hanya menahan kekuatan yang dilepaskan oleh Hansen, kekuatan yang telah dikalikan beberapa kali. Pang! Kekuatan Hansen turun ke tubuh Lando, menghancurkan baju besinya. Kekuatan serangan yang berlipat ganda itu sangat mengejutkan. Armor kelas Raja Lando berubah menjadi debu, dan pecahan yang tersisa berserakan di mana-mana. Mereka berkilauan di sekelilingnya seperti awan bintang-bintang kecil.
Tapi ketika kekuatan menakutkan menghantam otot Lando, pembuluh darahnya tersorot dengan baik sehingga terlihat seperti tato. Serangan seperti gelombang kejut menghantam otot Lando, dan serangan itu hancur. Tubuh Lando tetap tidak terluka. Sungguh tubuh yang kuat. Hansen memandang Lando dengan kaget. Meskipun Hansen tidak berharap untuk mengalahkan Lando dengan serangan itu, dia berharap itu akan membuat pria itu terhuyung kembali. Dia bahkan tidak bergerak-gerak. Itu membuat Hansen merasa takut. Kamu hanya memiliki satu serangan tersisa. Tubuh Lando benar-benar telanjang. Dadanya yang kuat dihiasi tato naga. Wajahnya tanpa ekspresi saat berbicara. Hansen terdiam sebentar, lalu dia mengeluarkan Thunder God Spike-nya. Kalau begitu, saatnya mengeluarkan senjata besar. Aku harap kamu tidak menyalahkan aku nanti atas apa yang akan terjadi. Petik 2. Thunder God Spike bukanlah alat yang sangat merusak, tapi kekuatan paralitiknya sulit untuk ditahan. Bahkan makhluk dewa akan merasakan pukulan dari senjata ini. Tidak peduli seberapa kuat Lando, dia tidak bisa lebih kuat dari seorang dewa. Memikirkan semua ini, Hansen menempatkan kekuatannya ke dalam Thunder God Spike. Kekuatan bergerak melintasi Thunder God Spike, meledak menjadi warna-warna melambai seperti cahaya utara. Kamu benar-benar tidak akan menghindari hal ini. Hansen bertanya, mengangkat Thunder God Spike dan melihat ke Lando. Lando tidak menanggapi, tapi ada keinginan yang jelas, meski tak terucapkan agar Hansen bergegas dan melanjutkan sesuatu. Hansen baik-baik saja dengan itu. Dia mengangkat Thunder God Spike, mengarahkannya untuk menyerang kepala Lando. Dia tahu dia tidak akan bisa membuka kepala pria itu, tapi jumlah kekuatan yang bisa diberikan oleh lonjakan itu seharusnya cukup untuk membuat Lando bergerak. Pang! Petir berderak di sekitar Thunder God Spike yang terhubung dengan sisi kepala Lando, dan semburan kekuatan perak langsung masuk ke tengkoraknya. Kepala Lando tersentak ke belakang. Hansen sangat senang dengan ini, dan dia pikir ini pasti orangnya. Tapi Lando hanya menggerakkan kepalanya. Seluruh tubuhnya tidak bergerak. Cahaya perak melintas di atas kepala Lando, dan asap putih mengepul dari rambutnya, tapi dia sepertinya tidak bereaksi terhadap pukulan itu. Dia menegakkan lehernya, dan sementara petir masih menyambar di Thunder God Spike, itu sepertinya tidak mengganggunya. Hansen membeku. Dia tidak bisa memanggil kata-kata untuk diucapkan. Tubuhnya juga kuat, tapi bahkan dia tidak bisa menahan pukulan yang baru saja dia keluarkan. Kurangnya reaksi Lando sangat mencengangkan. Lando menggunakan jarinya untuk menyentuh Thunder God Spike. Dia mendorongnya ke samping dan berkata, tubuh aku sudah hancur. Tidak ada sensasi dalam diriku. Nyeri, mati rasa, dan pusing tidak ada di tubuh aku. Efek mati rasa yang disebabkan oleh petir tidak efektif melawan orang seperti aku. Yang dilakukannya hanyalah memberi aku sedikit aliran listrik. Petik 2. Aku mengerti. Tidak heran jika Thunder God Spike tidak bekerja padamu, kata Hansen sambil tersenyum masam. Ayo pergi. Lando berbalik untuk pergi. Hansen ragu-ragu sejenak, tapi dia mengikuti. Dia tidak punya rencana untuk melarikan diri. Kamu berencana menepati janjimu. Lando memandang Hansen. Tidak juga, tapi aku tahu mencoba kabur darimu akan sia-sia. Hansen mengangkat bahunya. Kamu orang yang jujur, kata Lando dengan heran. Hansen tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam, dia berpikir, aku bahkan tidak tahu ke arah mana kita akan pergi. Aku bahkan tidak tahu di mana Bauer berada. Berlari di sekitar sistem Tianxia tidak akan menyelesaikan apapun. Pasti ada banyak orang seperti Lando yang mengejarku. Yang terbaik adalah mengikutinya sekarang. Jika aku mengalami masalah di depan, dia akan melindungi aku. Ini bukanlah ide yang buruk untuk saat ini. Petik 2. Hansen mengikuti Lando. Karena naga menyadari bahwa Hansen sepertinya tidak akan kabur, dia tidak mengikat Hansen. Mereka terbang melalui awan ke arah yang Hansen putuskan untuk disebut, ke atas, dan setelah beberapa saat, mereka melihat sekelompok orang di depan mereka. Lando, orang-orang berteriak saat melihat Lando. Dan ketika mereka melihat Hansen, mereka bahkan lebih terkejut. Lando, kenapa kamu dengan Hansen? Pemimpin kelas raja bertanya pada Lando. Lando mengabaikannya dan terus terbang. Wajah raja memerah karena pesimis itu, tapi dia tidak mengeluh kepada Lando. Orang-orang yang menghalangi Lando semuanya mundur. Mereka membentuk jalan untuknya, dengan tidak ada satu orang pun yang mencoba menghalangi jalannya. Mereka tahu lebih baik dari itu. Tapi Hansen tidak seberuntung itu. Dia mencoba mengikuti Lando, tetapi orang-orang mengelilinginya, menghalangi jalannya ke depan. Mereka jelas bermaksud menjatuhkan Hansen bersama. Lando, kenapa kamu pergi begitu cepat? Datang dan tangani orang-orang ini. Mereka mulai mengganggu aku, kata Hansen dengan jijik. Orang-orang telah bersiap untuk memukuli Hansen, tetapi ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, mereka tampak terkejut. Mereka memandang antara Hansen dan Lando. Hansen baru saja berbicara seolah-olah Lando adalah bawahannya. Jangan menghalangi jalannya, Lando memerintahkan tanpa menoleh. Untuk pertama kalinya, Hansen mulai menyadari betapa ketakutan yang diinspirasi Lando pada orang-orang di jagat Geno. Saat dia berbicara, yang lainnya mundur dari Hansen. Hansen baru saja terbang dengan 100 raja. Mereka semua hanya melihatnya pergi, tidak melakukan apapun padanya. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa Hansen bersama Lando?
Salah satu raja bertanya kepada pemimpin mereka dengan kebingungan. Hah, tidak peduli seberapa kuat Lando, apakah dia lebih kuat dari dewa sejati? Dengan semua orang yang telah datang ke sistem Tianxia, pasti ada seseorang yang lebih kuat dari Lando. Jika kita merilis nugget berita ini, kita mungkin bisa memanfaatkan keributan itu. Pemimpin itu tertawa muram. Bab 2472, Area Gelap, Subscribe Penatua. Hansen mengikuti Lando melewati lautan awan. Mereka bertemu banyak elit yang datang untuk mencari Hansen, tetapi setiap kali elit itu melihat Lando, mereka memberinya tempat tidur yang luas. Tidak ada yang berani melawan Lando, terutama secara langsung. Tapi Hansen masih bisa merasakan beban dari banyak mata yang tertuju padanya. Dan sensasi itu secara bertahap meningkat seiring berjalannya waktu. Gadget teknologi tidak berguna di sistem Tianxia, tapi itu tidak berarti bahwa berbagai pemburu hadiah tidak bisa melacaknya. Banyak orang dengan kekuatan mata dan video, terutama raja dengan bakat seperti itu, bisa menonton Lando dan Hansen dari jarak puluhan ribu mil. Lando hanya terbang ke depan, tetapi di akhirnya berhenti tiba-tiba. Hansen bisa merasakan sesuatu yang aneh di depan mereka. Saat dia melihat ke depan, beberapa bayangan mulai muncul dari balik awan hijau. Sosok-sosok itu semuanya tampak sama. Sayap kupu-kupu dihiasi dengan pola indah menyebar dari punggungnya. Kepala botak mereka masing-masing memiliki dua antena yang menjuntai dari mereka, dan tubuh mereka dibalut baju besi serangga hitam. Ada 6 dari orang-orang ini. Mereka mengepakkan sayap dan terbang ke Lando. Hansen mengamati 6 dari mereka, tapi dia tidak bisa membedakan satu sama lain. Mereka semua terlihat sama, dan dengan baju besi yang sama, mereka terlihat seperti sekstuplet. Namun, Hansen tidak cukup bodoh untuk meremehkan mereka berdasarkan penampilan mereka yang aneh. Mereka semua adalah raja tingkat 8 atau 9. Beberapa dari mereka bahkan mungkin setengah dewa. Jelas terlihat bahwa mereka sangat kuat dengan cara mereka berani berdiri di depan Lando. Raja biasa tidak akan berani menghalangi jalannya. Lando, tolong bantu 6 bersaudara itu. Kami akan sangat menghargainya, kata pria asing yang memimpin mereka. Siapa kalian? Lando bertanya dengan malas, tidak mengangkat matanya. Kamu, pria aneh di depan mendesis marah. Baik, Lando. Kami akan menunjukkan rasa hormat kepada Raja Destroyed, tapi jika kamu benar-benar memiliki keinginan mati, kupu-kupu peri 6 raja dapat membantu kamu memenuhinya. Petik 2. Setelah itu, 6 orang aneh mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju Lando. Kamu pergi cari tempat yang aman dan bersabarlah. Tunggu aku di sana sebentar, kata Lando dengan tenang. Hansen mendengar perintah itu, jadi dia terbang jauh dari bagian lautan awan itu. Kupu-kupu peri 6 raja menyaksikan Hansen pergi, tetapi mereka tidak mengejar karena Lando mengawasi mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk mengelilingi Lando dan menghadapinya sebelum mengejar Hansen. Hansen terus terbang tanpa melihat ke belakang. Kupu-kupu peri 6 raja menggunakan suatu area, dan sayap kupu-kupu di punggung mereka bersinar dengan 6 warna berbeda. Ketika 6 area dan 6 warna bertemu pada semuanya, itu menjadi area 6 warna. Itu mengunci Lando dalam radiusnya. Pang! Lando meninju area 6 warna, tapi pukulannya tidak berpengaruh. Hansen kaget saat dia melirik ke belakang. Keenam peri kupu-kupu itu setengah dewa, tidak ada keraguan lagi tentang itu. Sekarang setelah mereka berenam menggabungkan area mereka menjadi satu, potensi area masing-masing pasti dikalikan dengan angka itu juga. Jika kekuatan Lando tidak cukup untuk menghancurkan area itu, tidak heran mereka berani mengancamnya untuk menangkap Hansen sendiri. Dari jauh, Hansen mendengar salah satu peri kupu-kupu berkata, Lando, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu telah jatuh ke dalam area peri kupu-kupu 6 Raja 6 peri kami. Ini akan menghentikan kamu dari bergerak ke segala arah. Petik 2. Lando mengabaikan kata-kata mereka dan mulai melontarkan pukulan ke sekelilingnya. Area 6 peri bergetar sedikit, tetapi tidak patah dan hancur. Setelah melihat situasinya, Hansen berbalik dan terbang lebih cepat. Dia berpikir, sepertinya Lando tidak akan bisa membunuh orang-orang itu untuk beberapa waktu. Ini adalah kesempatan sempurna bagiku untuk melarikan diri. Menunggu kamu. Aku terlalu pintar untuk duduk dan menunggu kamu menangkapku kembali. Petik 2. Mengabaikan situasi di belakangnya, Hansen fokus mencoba melarikan diri. Dia ingin pergi sejauh mungkin dari Lando. Dia telah mengikuti Lando cukup lama untuk memahami di mana dia berada dalam sistem. Meskipun dia tidak bisa menentukan dengan tepat di mana Bauer berada, dia memiliki gambaran kasar ke arah mana dia mungkin akan pergi. Namun, Hansen tidak langsung menuju ke arah Bau. Dia mengambil rute pemandangan dan pergi memutar. Dia ingin mengguncang makhluk yang dia tahu bersembunyi di awan, mengawasi setiap gerakannya. Namun meski bepergian begitu cepat dan sangat jauh, Hansen tidak dihentikan oleh siapapun. Dia berpindah arah beberapa kali saat dia melarikan diri, tetapi tetap saja, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Aneh, mengapa tidak ada yang mengejarku? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kemudian dia akhirnya menemukan jawabannya. Orang-orang yang mengawasinya masih takut pada Lando. Karena itu, mereka tidak akan menangkap Hansen sampai dia kabur cukup jauh dari Lando. Setelah menyadari ini, Hansen berhenti mencoba melepaskan ekornya. Menuju garis lurus, dia mempercepat untuk meninggalkan wilayah Lando.
Tentu saja, ketika Hansen mendapatkan jarak yang cukup jauh dari Lando, ada beberapa makhluk yang tidak bisa menahan godaan untuk melompat keluar untuk menyergapnya. Ada beberapa lusin raja yang berasal dari beberapa ras berbeda. Mereka adalah kelompok yang sangat tidak teratur dan eklektik. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Hansen secara individu, jadi mereka telah membentuk aliansi sementara. Hansen melihat mereka, dan dia menyadari bahwa mereka bukanlah raja yang sama yang dia temui sebelumnya. Kelompok raja dari sebelumnya hanya beberapa Yahoo. Mereka hanya punya nomor, sekitar 100, dan tidak ada yang lain. Hanya ada 20 atau 30 orang di grup ini. 3 dari mereka setengah dewa, dan tampaknya mereka adalah pemimpin dari aliansi sementara. Hansen, kamu harus menyerahkan dirimu. Jangan membuat kami menyakitimu, kata salah satu pemimpin setengah dewa kepada Hansen. Hansen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia membalas dengan mengirimkan pukulan cepat ke arah mereka. Dia berpikir untuk dirinya sendiri, kamu pikir kamu ini siapa? King Lando. Kamu takut menyakiti aku. Pertama, kamu harus memiliki apa yang diperlukan untuk menyakiti aku. Petik 2. Melihat gerakan Hansen, setengah dewa tiba-tiba berteriak, "Bos, ini dia." Hansen merasa aneh. Dia tidak tahu apa maksud pria itu. Dia berhenti bergerak dan melihat setengah dewa lainnya. Setengah dewa ini tampak seperti harimau hitam. Dia mendengar panggilan itu dan meraung, melepaskan area hitam. Tampaknya selaras dengan unsur air. Hansen tidak takut pada area elemen air karena dia memiliki tubuh raja air asli. Dia bisa menggunakan air untuk keuntungannya. Air tidak akan menyakitinya. Sebelum pukulan Hansen mencapai wajah setengah dewa itu, area hitam menetap di sekitarnya. 30 raja lainnya juga menggunakan wilayah mereka sendiri. Mereka memiliki berbagai macam area, tetapi ketika mereka tumpang tindih dengan area harimau hitam, area hitam memakannya. Area hitam menjadi lebih gelap, dan itu tiba-tiba membuat Hansen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang yang tak berujung. Dia mengulurkan tangan, tetapi dia tidak bisa lagi melihat jari-jarinya. Bukan area perairan. Hansen terkejut. Area gelap memakan area para raja lainnya, dan kemudian, itu menjadi benda hitam raksasa yang terlihat seperti telur. Ketika harimau hitam mengumpulkan kekuatannya, benda hitam itu menyusut, semakin kecil dan kecil. Namun, kegelapan di dalamnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Kegelapan mulai terasa seperti cairan saat menekan Hansen. Tubuhnya bisa bergerak melewatinya, tetapi ketika kegelapan menjadi lebih dalam, sesuatu mulai menahan gerakannya. Sepertinya dia berada di dalam semen yang menjadi padat. Segera setelah itu, tubuhnya macet dan dia tidak bisa lagi bergerak. Bab 2473, Pedang yang membutuhkan kehidupan dalam perdagangan. Di bawah kekuatan area harimau hitam, benda seperti telur setinggi 3 meter terbentuk dan menjebak Hansen. Hansen mencoba menyebarkan jadeskinnya dan menghancurkan area hitam, tetapi dia menyadari bahwa kegelapan yang menyelimutinya sama kuatnya dengan yang menakutkan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Daerah apa ini? Hansen merasa aneh, tapi dia tidak khawatir. Area tersebut tampaknya menghabiskan area orang lain untuk memberdayakannya sendiri, tetapi sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Yang tampaknya dilakukannya hanyalah menjebaknya dalam kegelapan. Jika Hansen benar-benar ingin pergi, dia bisa menggunakan tubuh roh dewa supernya untuk melarikan diri dari kegelapan. Tidak peduli seberapa pekat kegelapan itu tidak bisa mengikatnya secara permanen. Ada apa, Hansen? Tidak terlalu sombong sekarang. Semua raja tertawa serempak. Area gelap mungkin padat, tetapi tidak terlindung dari suara. Hansen bisa mendengar apa yang mereka katakan dengan jelas. Daerah ini lumayan. Apa namanya? Hansen bertanya. Para raja mendengar pertanyaannya, dan setengah dewa yang diajak bicara Hansen sebelumnya berkata, ini adalah area Raja Langit Besar Hitam Raja Langit. Itu telah menghabiskan 20 kekuatan area raja kami untuk menjebak kamu di dalam. Dan itu tidak hanya berhasil pada kamu. Bahkan jika Lando ada di sini, kami akan mengurungnya di sana bersamamu. Petik 2. Jika itu benar, mengapa kamu tidak mencoba menangkapku ketika Lando ada? Hansen bertanya dengan geli. Kami tidak ingin menyinggung penguasa Destroyed, jawab raja. Kita tidak perlu bicara dengannya. Ayo bawa dia ke Extreme King agar kita bisa mengumpulkan hadiahnya, kata setengah dewa lainnya, memotong percakapan. Hansen merasakan kegelapan mulai bergerak. Dia tahu bahwa raja sedang bergerak melalui sistem Tianxia, menarik area gelap bersama mereka. Hansen mencoba menggunakan area Dongsuan untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik dari area gelap. Dia memperhatikan bahwa zat yang menyusun area gelap terjalin erat, hampir seperti rantai zat. Ini adalah area yang sangat kuat. Ini menunjukkan tanda-tanda terciptanya rantai zat. Mungkin harimau hitam ini hampir menjadi dewa, pikir Hansen dalam hati. Area hitam menyerap area lain menjadi sangat keras. Hansen menggunakan super spang, tetapi dia masih tidak bisa memecahkannya. Dia memutuskan untuk istirahat sebentar. Dia akan memulihkan energinya sebelum mencobanya lagi. Raja sangat bersemangat. Mereka menarik area seperti telur menuju tepi sistem Tianxia. Namun tidak lama kemudian, Hansen mendengar teriakan dari luar penjaranya. Teriakan itu adalah setengah dewa yang telah berbicara dengan Hansen sebelumnya.
Setelah teriakan itu, Hansen mendengar sesuatu yang terdengar seperti ruang robek. Dan kemudian, semuanya menjadi sunyi. Hansen terus mendengarkan, tapi dia tidak bisa mendengar suara lain. Selain teriakan awal itu, tidak ada suara lain yang terdengar. Seolah-olah semua raja dan orang setengah dewa tiba-tiba lari ke bukit. Aneh, bahkan jika mereka melihat musuh, mereka seharusnya mengatakan sesuatu. Mengapa hanya ada satu jeritan dan kemudian hening? Apakah mereka semua terbunuh sebelum bisa bersuara? Hansen berpikir sendiri. Kaca. Saat Hansen sedang mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi, dia tiba-tiba mendengar suara seperti batu pecah. Kemudian, seberkas cahaya menerobos kegelapan yang mengelilinginya. Telur raksasa itu retak, dan jaringan cahaya menyebar ke seluruh permukaannya. Ini akhirnya benar-benar hancur, membebaskan Hansen. Apa yang dilihat Hansen selanjutnya mengejutkannya. Lando sedang berdiri di sana, menatapnya dengan tenang. Hansen terbatuk dengan canggung di tangannya. Aku takut kamu tidak akan bisa mengalahkan kupu-kupu peri 6 raja, jadi aku mungkin telah berlari lebih jauh dari yang seharusnya. Aku ditangkap oleh orang-orang ini dan dibawa ke tempat kamu sekarang. Petik 2. Hansen ingin diambil oleh orang-orang itu karena dia berharap mereka akan membawanya lebih jauh dari Lando. Tapi sepertinya rencana itu tidak berjalan sesuai harapannya. Ayo pergi. Lando tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan mulai terbang. Hansen jatuh ke tempatnya di belakang Lando lagi, tapi saat mereka terbang, dia berpikir, bagaimana dia bisa menemukanku begitu cepat. Bahkan jika dia mampu mengalahkan kupu-kupu peri 6 raja dengan mudah, aku dengan sengaja mengambil rute yang sulit untuk diikuti. Dan sistem Tianxia ini benar-benar labirin. Bagaimana dia bisa tahu keberadaan aku dalam waktu sesingkat itu? Petik 2. Hansen tahu itu, dia kehilangan sesuatu yang penting. Dia segera menggunakan Dongsuan Aura untuk memeriksa tubuhnya. Tidak lama kemudian dia merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya di salah satu jarinya. Kulit di jari-jarinya baik-baik saja, tetapi pada tulang di salah satu jari di tangan kirinya, ada tanda berbentuk kecebong. Tanda itu kecil, dan bahkan tidak melepaskan kekuatan apapun. Hansen bahkan tidak menyadari kehadirannya sampai saat itu. Jika dia tidak menjadi curiga dan menggunakan Dongsuan Aura untuk memindai tubuhnya, dia tidak akan menemukan simbol abu-abu yang aneh di salah satu tulangnya. Hansen ingat bahwa Lando telah memukul dan mematahkan beberapa jarinya. Tanda itu pasti telah ditempatkan selama serangan itu. Itulah mengapa dia merasa sangat aman tanpa mengikatku secara fisik. Itu karena dia sudah memiliki pelacak pada aku. Sesuatu tentang gagasan untuk dilacak kemanapun dia pergi membuat Hansen sangat tidak nyaman. Tapi tanda abu-abu itu tidak akan menghentikan Hansen. Itu juga mudah untuk dihilangkan. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan tubuh roh dewa supernya. Tapi Hansen belum melakukan apa-apa. Dia tetap tenang dan berpura-pura seolah-olah tanda itu belum ditemukan. Dia terus mengikuti Lando. Lando, apakah kamu membunuh kupu-kupu peri 6 raja itu? Hansen bertanya, terbang ke samping Lando. Lando berkata pelan, aku bukan tukang jagal. Aku tidak membunuh jika tidak perlu. Petik 2. Bagaimana dengan tuanmu? Kamu pasti punya alasan untuk membunuhnya, Hansen bertanya. Emosi melintas di wajah Lando, tapi segera kembali normal. Dengan nada suara dingin yang sama, dia berkata, itu bukan urusanmu. Kalau begitu, katakan sesuatu tentang urusanku. Mengapa kamu membawa aku ke Extreme King? Aku tidak berpikir orang sepertimu akan peduli dengan hadiah, kata Hansen. Ada pedang. Lando sepertinya orang yang baik untuk diajak mengobrol. Dia tidak terdengar seperti pembunuh yang membunuh guru yang dibicarakan oleh legenda. Hansen membayangkan pria itu akan sulit diajak bicara, tetapi bukan itu masalahnya. Pedang apa yang bisa begitu berharga? Jika kamu menginginkan senjata, aku bisa memberi kamu senjata dewa. Kamu akan menemukan aku lebih mudah untuk berdagang daripada Extreme King. Hansen ingin mempelajari lebih lanjut. Aku hanya menginginkan pedang itu, kata Lando sambil bergerak maju. Dia tidak berpaling untuk melihat Hansen. Pedang yang harus ditukar dengan nyawa pasti sangat istimewa. Mengapa kamu tidak memberitahu aku apa yang istimewa tentang pedang ini? Kata Hansen dengan rasa ingin tahu. Lando tidak menanggapi. Jelas dia tidak berniat memberitahu Hansen hal lain tentang pedang ini yang sangat dia inginkan. Hansen mulai mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang menghambur ke arah mereka melalui awan. Kedengarannya seperti 1000 kuda berlari sekaligus. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok unicorn menerobos awan. Mereka tampak seperti lautan putih yang tak berujung. Semua emosi meninggalkan wajah Lando. Dia berbicara dengan Hansen, berkata, lindungi dirimu. Bab 2474, Kawanan Unicorn. Sekarang Hansen tahu alasan lain mengapa Lando tidak mengikatnya. Lando tahu bahwa perjalanan kembali ke Raja Ekstrim tidak akan aman. Jika dia harus menahan Hansen dalam pertarungan, itu akan terlalu merepotkan. Membiarkan Hansen kabur sendiri akan memungkinkan Lando memusatkan perhatiannya pada siapapun yang menyerang mereka. Kamu sangat menghitung, tapi kamu meremehkanku. Aku Hansen. Kamu pikir tanda pelacak belaka bisa mengalahkanku? Hansen tertawa sinis, tapi dia tidak bertahan untuk menertawakan. Dia lari ke arah yang berlawanan.
Tidak lama setelah upaya pelariannya, dia melihat sekelompok unicorn emas mendatanginya dari awan lain. Mereka ada di mana-mana, dan jumlah yang emas ini sebanyak unicorn putih di sisi lain. Oh sial, mengapa ada begitu banyak xenogenik? Hansen menghunus pisaunya dan langsung berlari ke kawanan unicorn. Lampu pedang menyala, darah ada di mana-mana. Dia segera membunuh beberapa unicorn. Duke Xenogeneik diburu. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Mereka benar-benar xenogenik. Hansen terus mendorong kawanan besar unicorn, membantai mereka saat dia pergi. Pisau gigi hantunya memotong mereka seperti sabit di ladang gandum. Tapi dia tidak memanen gandum. Dia memanen kehidupan. Unicorn itu tidak menyerah. Hansen terus mengiris dan memotong, dan darah memercik di sekelilingnya. Dia membunuh unicorn yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Hansen tiba-tiba mendengar teriakan panjang. Seekor unicorn bercahaya melangkah melalui kawanan. Itu 2 kali lebih besar dari unicorn emas biasa, dan tanduknya juga dari emas murni. Itu menggelegar ke arah Hansen, dan tubuhnya tampak membebani ruang di sekitarnya saat berlari. Hansen menebas tanduk unicorn itu. Bilah dan tanduknya bertabrakan dengan jeritan logam. Hansen terpental beberapa ratus meter sebelum berhenti. Sebelum Hansen distabilkan kembali, dia melihat unicorn lain datang untuknya. Yang berikutnya ini hitam, dan itu memancarkan kekuatan yang mengerikan. Itu tidak lebih lemah dari unicorn emas yang sangat besar. Hansen mengirim pukulan ke arah unicorn hitam itu. Cahaya es mendarat di unicorn hitam, tetapi makhluk itu bersinar dengan cahaya hitam. Seolah-olah perisai muncul, mekar dari ujung tanduk makhluk itu. Bentuknya seperti poros. Cahaya es, ketika menyentuh perisai, memantul. Itu sama sekali tidak dapat menembus area fusiform yang diciptakan makhluk itu. Pang! Unicorn hitam menabrak tubuh Hansen, mematahkannya menjadi 2. Dia berubah menjadi debu, tapi kemudian tubuh aslinya muncul kembali di sisi lain medan pertempuran. Saat dia berbalik, dia melihat seekor unicorn besar datang untuknya. Yang ini putih pucat. Oh sial, mengapa unicorn putih datang untukku juga? Bukankah Lando ada di sana? Dia mulai bertanya-tanya apakah Lando telah mempermainkannya. Namun saat ia melihat lebih dekat, ia melihat Lando sedang bertempur dengan unicorn berwarna pelangi. Unicorn berwarna pelangi memancarkan cahaya dewa berwarna pelangi. Tetapi ketika dia melihat cahaya yang berkilauan dan mengubah kenyataan di sekitarnya, dia tahu bahwa itu adalah unicorn yang didewakan. Betapa sialnya aku menemukan xenogenik yang didewakan ini. Hansen merasa tertekan. Bahkan Lando tidak akan mampu menangani xenogenik yang didewakan. Tampaknya situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Karena unicorn yang lain tidak bisa mendekati pertarungan antara Lando dan unicorn dewa, mereka datang untuk Hansen sebagai gantinya. Hansen telah bertemu dengan 4 unicorn setengah dewa, dan sekarang ada lautan unicorn yang lebih rendah mengejarnya. Jika Hansen tetap bertarung, dia akan menurunkan tangannya bahkan jika unicorn berbaris sehingga dia bisa membunuh mereka satu persatu. Saat unicorn merah juga mulai berlari ke arahnya, Hansen punya ide. Mata kirinya berkilau merah. Dia berubah menjadi bayangan berdarah dan melompat ke mata unicorn merah itu. Kehilangan target mereka dalam sekejap mata membuat semua unicorn terkejut dan bingung. Mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan Hansen, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu kemana dia pergi. Hansen tidak berhenti di depan mata unicorn merah. Dia segera berteleportasi ke mata unicorn lain. Dia terus memantul melalui kawanan unicorn, tidak pernah tinggal di host tertentu lebih dari sedetik. Meskipun 4 unicorn setengah dewa, Hansen tidak terlalu takut pada mereka. Yang mengganggunya adalah waktu kedatangan unicorn yang aneh. Hansen merasa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di sini, kekuatan yang belum dia identifikasi. Dia terus bergerak melalui kawanan unicorn, berkedip-kedip di antara mata binatang itu. Dengan melakukan ini, dia bisa melangkah ke tepi medan pertempuran. Dia terus mengawasi unicorn saat dia bergerak, mencoba untuk melihat apa yang menginspirasi serangan tiba-tiba mereka, tetapi dia masih belum melihat apapun yang tidak pada tempatnya. Apakah aku terlalu memikirkan ini? Aku kira serangan mereka adalah hal yang bagus, secara keseluruhan. Setidaknya dengan cara ini, aku bisa melarikan diri dari Lando. Dia masih mencoba melawan unicorn dewa itu dan yang lainnya. Aku tidak berpikir dia akan berhasil. Bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan bisa menangkapku lagi, pikir Hansen. Pada saat ini, dia telah berhasil mencapai ujung gerombolan unicorn. Dia keluar dari mata yang terjauh dan mencoba terbang tanpa disadari. Pang! Hansen merasa seolah-olah dia telah menabrak papan baja. Dia terhuyung ke belakang, hidungnya menangis darah. Apa ini? Hansen melihat ke depan tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh apapun yang dia tabrak, dan dia menyadari itu semacam perisai tak terlihat. Ada yang salah di sini. Hansen menyentuh perisai tak terlihat. Tubuhnya terbang beberapa ratus mil, tapi tangannya tetap menyentuh perisai. Tidak ada akhirnya. Hansen melakukan perjalanan 1000 mil lagi, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa perisai tak terlihat akan segera berakhir. Dia tidak tahu seberapa jauh itu berjalan. Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Hansen kaget. Jika perisai itu menutupi seluruh medan pertempuran, maka itu berarti harus ada makhluk dewa tambahan yang menarik tali dalam pertempuran ini. Hanya seseorang dengan level itu yang bisa membuat perisai yang begitu kuat dan besar.
Hansen membuka dongsuan aura dan menggunakan kupu-kupu ungu di mata kanannya untuk melihat apakah dia bisa melihat lebih banyak tentang perisai tak terlihat. Dia segera melihat bahwa hal yang melarang perjalanannya adalah dinding rantai zat yang tidak terlihat. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa tembok mengelilingi seluruh area. Tidak ada akhirnya. Benar-benar ada elit yang didewakan di balik semua ini. Hansen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengerti mengapa elit yang didewakan tidak mengungkapkan dirinya dan bertarung. Dia hanya tahu bahwa dewa telah mengunci medan pertempuran, dan sekarang, Hansen tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, jari kiri Hansen menjadi panas. Seberkas cahaya abu-abu muncul dari jarinya, bersinar dari simbol yang dilukis ke salah satu metacarpalnya. Tanda itu sepertinya memudar dari jarinya, dan cahaya abu-abu membentuk bayangan Lando di depannya. Berhenti berlari. Tempat ini telah dikunci oleh elit yang didewakan. Kita harus membunuh setiap xenogenik di sini. Kalau tidak, kita mati, kata tanda yang berubah menjadi bayangan Lando. Mengapa? Hansen mengerutkan kening. Tidak ada alasan. Kami tidak cukup kuat untuk memiliki opsi lain. Aku mungkin tidak suka ini, tapi seseorang menggunakan kami sebagai bidak catur sekarang. Bayangan Lando perlahan menghilang. Sepertinya kekuatan itu padam. Bab 2475, Bidak Catur. Lando telah menempatkan tanda pada Hansen untuk menahannya dengan tali, tetapi sekarang dia hanya merobek tanda itu. Itu memberitahu Hansen betapa seriusnya situasi mereka saat ini. Lando tidak menggertak. Hansen baru saja berada di sana untuk waktu yang singkat ketika gerombolan unicorn menemukannya lagi. Mereka bergegas ke arahnya dengan massa yang gila. Hansen tidak menggunakan kekuatan Blood Eye Evil God kali ini. Sebagai gantinya, dia menarik Ghosted Knife dan Thunder God Spike miliknya. Dengan mereka di tangan, dia terjun ke medan pertempuran. Dalam beberapa detik, dia membunuh selusin unicorn. Duke Xenogenik diburu, unicorn putih. Ditemukan gen Xenogenik. Mendapatkan jiwa binatang unicorn putih. Petik 2. Setelah membunuh beberapa unicorn lagi, Hansen menerima pengumuman jiwa binatang ini. Hansen melirik sekilas ke Sea of Soul-nya dan memperhatikan bahwa itu adalah jiwa binatang tunggangan. Dia bisa menggunakannya untuk bepergian, tapi itu tidak akan melawan. Dalam situasi ini, menggunakan tunggangan tidak ada gunanya. Ada terlalu banyak unicorn lain di sekitarnya. Kemampuan manuver sangat penting saat ini, dan menggunakan tunggangan akan terlalu merepotkan. Unicorn datang dalam 7 warna berbeda. Warna-warna yang dilihatnya sejauh ini termasuk hitam, putih, ungu, merah, emas, biru, dan hijau. Unicorn dengan masing-masing warna dibagi menjadi duke biasa, raja, dan setengah dewa. Setiap warna memiliki kekuatan area yang berbeda. Sama seperti Demon Bug King Baisema yang digunakan Hansen, kekuatan unicorn bisa tumpang tindih dan ditingkatkan. Tapi sementara perisai tua Hansen adalah murni pertahanan Baisema, dan area unicorn juga bisa digunakan untuk menyerang. Hansen harus berurusan dengan kelompok unicorn dan melawan 7 raja unicorn pada saat yang bersamaan. Itu adalah pertarungan yang sangat kacau. Ada terlalu banyak unicorn. Meskipun Hansen dapat menghindari terlibat langsung dengan para raja unicorn, dia memiliki kekuatan penuh hanya untuk membunuh unicorn yang lebih rendah. Darah yang mengalir di belakangnya seperti sungai. Tangan Hansen segera lelah. Cek, apa yang sedang terjadi? Hansen melihat ke Lando, yang masih melawan unicorn dewa itu. Hansen sangat jauh sehingga dia tidak bisa melihat pertempuran mereka dengan jelas. Yang bisa dia lihat hanyalah cahaya 7 warna yang bergerak. Dia tahu unicorn yang didewakan lebih unggul. Lando mengalami kesulitan menangani serangan makhluk itu. Aku berharap legenda tentang dia benar, dan dia benar-benar bisa menjatuhkan Xenogenik yang didewakan. Jika dongeng itu tidak benar, kurasa dia tidak akan bertahan lama. Hansen mengertakkan gigi. Saat Hansen dan Lando bertarung, seekor kura-kura raksasa melayang di atas awan. Kura-kura raksasa itu membawa pavilion di punggungnya. Seorang pria naga dan dewa dari Destrit sedang minum teh bersama. Di belakang manusia naga itu adalah seorang pelayan naga wanita yang memegang sebuah wanji Rubik's Cube. Itu sedang merekam pertempuran Hansen dan Lando. Setiap orang di alam semesta Geno sedang menyaksikan pertarungan yang luar biasa terungkap. Klose, sepertinya kamu tidak akan menang. Pria naga itu menyesap teh dan tersenyum pada Destroyer. Menang atau kalah, itu semua sama bagiku. Jika aku kalah, kamu dapat memiliki Lando dan Hansen. Aku tidak akan menghalangi itu. Tapi jika kamu kalah, kamu tidak akan mengkhianati persyaratan kita kan, Dragon One. 6 mata Klose menatap manusia naga itu sambil berbicara. Kami naga selalu menepati janji kami. Jika Lando dan Hansen dapat membunuh semua unicorn ini dan bertahan hidup, naga akan meninggalkan sistem Tianxia dan menghentikan semua keterlibatan dalam masalah ini, kata Dragon One dengan tegas. Meskipun manusia naga disebut sebagai Dragon One, dia bukanlah naga yang sama yang pernah dilihat Hansen sebelumnya. Ini adalah Dragon One dari generasi sebelumnya. Kalau begitu, mari kita tunggu hasilnya. Klose mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia terlihat agak santai. Dragon One dapat melihat bahwa Klose tidak tampak khawatir. Dia tersenyum dan bertanya, kamu tidak takut Lando dibunuh oleh unicorn dewa itu? Jika itu terjadi, apa yang akan kamu katakan pada Raja Destroyer? Petik 2.
Dia hanyalah seorang pelayan. Jika dia bergabung dengan Extreme King, dia tahu dia mungkin akan mengorbankan hubungannya dengan Destroyer, kata Klose perlahan. Wajahnya tidak bergerak sedikit pun. Setelah itu, ekspresi Klose menjadi tertarik. Dia melihat ke arah Dragon One dan berkata, aku khawatir ini adalah kesempatan terbaik naga untuk menangkap Lando. Jika kamu gagal, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Raja para Naga? Petik 2. Lando harus mati. Kamu benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan makhluk dewa sendirian? Dragon One membalas, nadanya dipenuhi cemoohan. Hansen masih di sana. Klose tertawa. Dia hanya raja tingkat pertama. Tidak peduli seberapa berpengalamannya dia tidak lebih dari seekor semut yang kuat, geram Dragon One. Klose tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat ke arah pelayan naga yang memegang wanji Rubik's Cube dan berkata, aku tidak percaya bahwa seseorang sekuat dan sepintar kamu telah memutuskan untuk menggunakan siaran langsung dari Thousand Treasures Alliance untuk keuntungannya. Tidak peduli sumber dayanya, aku bisa menemukan cara untuk memanfaatkannya, kata Dragon One dengan senyum dingin. Semua makhluk di alam semesta Geno menonton aliran ini jika mereka punya waktu. Tapi video dari streaming Dragon One tidak semulus video sebelumnya yang berasal dari Tracer Identifier Elder. Dia tidak memiliki tim profesional untuk menangani video tersebut, jadi dia hanya memutarnya langsung ke jaringan penyiaran, 1:1 saat banyak hal terjadi. Tidak ada pengeditan atau pembersihan. Jadi, banyak makhluk tidak dapat melihat bahwa Lando benar-benar melawan unicorn yang didewakan. Mereka hanya bisa melihat video kilatan cahaya. Itu seperti cahaya yang kamu lihat di ujung dunia. Dalam pertarungan Hansen, Raja dan Duke level tinggi mampu melihat lebih banyak. Jadi, sebagian besar Raja, Duke, dan bangsawan menonton pertempuran Hansen. Beberapa elit yang kuat berfokus pada Lando dan pertarungannya melawan unicorn yang didewakan. Mereka tahu bahwa penampilan Lando akan menentukan apakah dia dan Hansen hidup atau mati. Tapi mereka juga ingin tahu lebih banyak tentang seberapa kuat Lando sebenarnya. Meskipun Lando pernah membunuh elit yang didewakan, sebagian besar elit percaya bahwa harus ada lebih banyak cerita. Bagaimanapun, guru Lando bukan hanya dewa biasa. Dan cara Lando membunuh gurunya menunjukkan bahwa mereka kehilangan informasi. Ini terlalu menakutkan, bahwa Hansen dikelilingi oleh raja dan setengah dewa, namun dia tidak kehilangan keunggulannya. Dia telah membunuh begitu banyak unicorn. Dia bahkan berhasil menjatuhkan 2 unicorn raja. Kekuatan yang luar biasa. Petik 2. Sungguh memalukan. Jika dia tidak cukup sembrono untuk membunuh seorang pangeran Extreme King, dia bisa menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Petik 2. Menurutku Yisha adalah penyebab terbesar untuk kecewa dengan apa yang telah terjadi. Gen Hansen tidak stabil, namun dia benar-benar membawanya sampai ke kelas raja. Aku tidak dapat membayangkan berapa banyak sumber daya dan berapa banyak upaya yang dihabiskan untuknya untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang, semuanya hilang. Kita bahkan tidak tahu apakah tindakan Hansen akan mempengaruhinya. Petik 2. Yisha pintar. Ketika Hansen menerima bulu dewa Kong Fei, banyak elit normal ingin mengadopsi dia. Tapi Yisha lah yang membawanya masuk dan membawanya ke kelas raja. Tidak ada yang menyangka Hansen menjadi sekuat ini ketika dia mencapai raja. Aku yakin para elit lain itu benar-benar menyesal sekarang. Petik 2. Apa yang akan mereka sesali? Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang raja. Bahkan tak seorang dewa pun bisa keluar dari kesulitan seperti ini, apalagi seorang raja. Petik 2. Bab 2476, Pembunuhan tingkat kedua Jadeskin. Pembunuhan gila. Hansen tidak tahu berapa banyak unicorn yang telah dia bunuh sejauh ini, tetapi setelah menghadapi begitu banyak kematian, tampaknya lapisan merah kabur telah terbentuk di atas penglihatannya. Kaca. Kepala unicorn hitam kelas raja dipotong terbuka oleh Hansen. Saat darah mengalir keluar dari kepala yang terpenggal, Hansen menabrakkan tangan ke dalamnya dan mengeluarkan kristal. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu adalah gen xenogenik unicorn kelas raja. Hansen segera menelan dan memurnikannya. Gen tersebut mengisi gen kelas raja dan memulihkan energinya. Setelah harus membunuh begitu banyak musuh, dia kehilangan banyak kekuatannya. Dia tidak bisa menggunakan Dongsuan Armor untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, jadi dia menyerap kekuatan dari luar angkasa itu sendiri. Tapi meski begitu, itu tidak cukup untuk menopangnya dalam pertarungan seperti ini. Sebagai gantinya, Hansen menggunakan konsume untuk dengan cepat memperbaiki gen kelas raja. Kekuatan menahan Hansen dalam permainan. Dia akan pingsan sekarang jika dia tidak melakukan ini. Seluruh Cloudscape sistem Tianxia telah dilukis dengan darah. Unicorn tidak takut mati, dan itu terutama berlaku untuk 7 Raja Unicorn. Mereka semua menggunakan cahaya dewa, dan area pelangi yang mereka hasilkan menyebabkan banyak masalah bagi Hansen. Karena Hansen memiliki jiwa binatang Blood Eye Evil God, dia bisa memindahkan dirinya ke mata salah satu unicorn jika dia menemukan dirinya dalam bahaya. Jika dia tidak melakukannya sesekali, dia pasti sudah ditusuk oleh 7 Raja Unicorn. Hansen telah mencoba melompat ke mata 7 Raja Unicorn. Dia ingin menyerang mereka dari dalam mata mereka, untuk melihat apakah dia bisa membunuh mereka dari dalam. Tapi mata ketujuh Raja Unicorn itu istimewa. Mata setiap Raja Unicorn memiliki warna yang berbeda, dan mustahil untuk melihat pupil, iris, atau bahkan bagian putih mata mereka.
Sesuatu tentang mata multiwarna mereka membuat mereka tidak mencerminkan citra Hansen. Jadi, dia tidak bisa menggunakan jiwa binatang Blood Eye Evil God pada mereka. 7,5 dewa sekarang menyerangnya. Raja biasa sudah lama terbunuh oleh kekuatan warna pelangi mereka. Hansen bergantung pada jiwa binatang Blood Eye Evil God, dan begitulah cara dia bisa bertahan begitu lama tanpa terluka. Setelah Hansen mengonsumsi gen kelas raja lainnya, dia tiba-tiba memiliki pengumuman aneh di kepalanya. Gen kelas raja telah mencapai 100. Area tubuh pertempuran siap untuk evolusi. Hansen menyeringai. Dia telah menyerap banyak gen kelas raja sebelumnya, dan setelah menyerap beberapa yang terakhir, jumlah yang terkumpul sekarang telah mencapai 100. Itu juga seperti yang dia harapkan. 100 gen kelas raja dapat meningkatkan tingkat wilayahnya satu persatu. Tanpa ragu-ragu, Hansen memilih untuk meningkatkan area Jadeskin miliknya. Dia tidak dapat menggunakan area Dongsuan kecuali dia menggunakan identitas dolar, jadi Jadeskin telah menjadi kekuatan utamanya. Hansen menggunakan gen untuk meningkatkan area Jadeskinnya, dan ketika dia melakukannya, perasaan sejuk mengalir melalui daging dan tulangnya. Itu seperti tubuhnya adalah dasar sungai yang kering, dan air tiba-tiba mengalir melewatinya sekali lagi. Setelah gennya dimodifikasi, selnya mulai berubah, membuat tubuh Hansen bersinar. Dia tampak sempurna, seperti dewa yang baru lahir. Pertarungan telah melelahkan Hansen, tapi sekarang, dia dalam kondisi terbaiknya. Tidak, dia melakukan lebih baik daripada saat dia dalam kondisi terbaiknya. Pang! Ghosted Knife yang ditutupi cahaya es. Itu jatuh di atas kepala salah satu unicorn raja, dan itu memotong raja tingkat ketiga dan areanya menjadi 2. Hansen mulai membunuh semua yang ada di sekitarnya. Sepertinya dia berada dalam kawanan domba. Saat cahaya pisaunya menyala, banyak unicorn yang mati dalam sekejap. Dia meningkatkan level areanya selama pertarungan. Semua elit ras dibekukan. Jika seorang pejuang meningkatkan area raja mereka, kekuatan pribadi mereka sebenarnya menurun sebentar selama proses tersebut. Meningkatkan level suatu area memodifikasi gen seseorang untuk memicu evolusi sel seseorang. Tubuh sedikit melemah saat perubahan ini sedang berlangsung, dan meskipun tidak ada yang mengancam jiwa, yang terbaik adalah memilih lokasi yang aman dan terlindungi saat menjalani proses seperti itu. Kecelakaan sebaiknya dihindari. Ide untuk bertarung sambil menaikkan level suatu area pada saat yang sama sungguh konyol. Evolusi area Hansen terjadi terlalu cepat. Sebagian besar perubahan terjadi dalam hitungan detik. Evolusi pada kecepatan itu tidak jarang terjadi di alam semesta Geno, tetapi biasanya hanya terjadi pada makhluk primitif. Gen makhluk primitif memiliki kemungkinan yang tidak diketahui, dan di bawah pengaruh kekuatan luar, mereka bisa berkembang dengan cepat. Semakin tinggi level makhluk itu, semakin solid gen mereka. Semakin sulit untuk berevolusi, jadi kecepatan setiap evolusi lebih lambat. Hansen sudah menjadi kelas raja, dan dia naik seluruh tingkat hanya dalam sedetik. Bagi para elit yang menonton aliran video, itu tampak luar biasa. Mungkin karena gennya tidak stabil. Ada terlalu banyak kemungkinan, dan itulah mengapa dia berevolusi begitu cepat, banyak orang dari kelas raja berpikir. Terlepas dari itu, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari Hansen. Jadeskin telah mencapai area lapis kedua. Kekuatan dan kecepatan tubuh Hansen ditingkatkan, tapi itu masih belum cukup baginya untuk mengalahkan unicorn 7 warna itu. Pang! Hansen bertarung seperti orang gila. Sebuah retakan muncul di langit, dan itu sedang menuju ke arahnya. Pang! Sejumlah besar tubuh unicorn tiba-tiba terkoyak oleh retakan di kain ruang itu. Hansen menghindari kekuatannya, tapi kemudian seseorang jatuh dari ruang sewa itu. Lando! Hansen kaget. Lando rupanya yang menciptakan celah itu. Tato naga Lando berkedip. Ada lubang berdarah di dalamnya, dan lubang itu menembus sepanjang Lando, menampakkan awan yang melayang di belakangnya. Melihat Lando seperti ini, Hansen menyadari bahwa semuanya berjalan sangat buruk. Lando tidak bisa terus melawan unicorn yang didewakan itu, dan sekarang ada lubang menganga di tubuhnya. Jika Lando terbunuh, maka target unicorn selanjutnya adalah Hansen. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Lando, kamu baik-baik saja. Hansen berteriak pada Lando, tetapi dia tidak berani mendekati pria itu. Unicorn pelangi yang didewakan akan datang. Sepertinya baru saja berpindah melalui jalinan alam semesta untuk mendarat di Lando. Tato naga di tubuh Lando berkelebat. Rambutnya berantakan sekali. Tubuhnya tiba-tiba tersentak ke samping dan menghindari serangan laser pelangi dari unicorn dewa. Tapi dadanya masih mengeluarkan darah dari lubang itu. Itu tidak menyembuhkan. Lando tampak tenang dan fokus, tetapi Hansen tahu bahwa kekuatannya memudar. Masih mengesankan bahwa seorang setengah dewa telah melakukan pertempuran dengan makhluk dewa begitu lama. Tetapi jika dia meninggal, Hansen akan dibiarkan menghadapi unicorn yang didewakan sendirian. Itu akan sangat berbahaya. Cobalah untuk hidup. Gunakan semua yang kamu miliki untuk hidup. Lando melayang di udara. Matanya tidak terlihat ketakutan, dan dia tidak melihat lubang berdarah di dadanya. Dia hanya terus berpura-pura itu tidak ada. Hansen kemudian teringat Lando menyebutkan bahwa tubuhnya telah hancur dan dia tidak bisa lagi merasakan sakit. Bab 2477, Melawan Anjing-Anjing, Subscribe Penatua. Rangan naga bergulung di langit,
dan darah mengalir deras seperti hujan. Lando bertarung melawan unicorn dewa sekali lagi, tapi yang bisa dilihat Hansen hanyalah tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya di langit. Mereka mendarat di awan dan meresap ke dalamnya. Itu jelas darah naga Lando. Ini sangat buruk. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Hansen telah mencoba keluar berkali-kali, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk memutuskan rantai zat yang membentuk penjara tak terlihat mereka. Dia harus menggunakan tubuh roh dewa supernya, jika tidak, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa tidak ada xenogenik atau ras lain yang mengawasi kita? Jika ada orang di luar perisai tak terlihat ini, aku bisa menggunakan mata aku untuk berteleportasi keluar. Hansen mengalami depresi. Dia terus melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat melihat satu makhluk pun. Hansen menduga seseorang telah mengunci tempat itu dengan sengaja. Kalau tidak, pasti ada sesuatu yang datang untuk menonton pertarungan itu. Orang macam apa yang sangat menginginkan kita mati? Hansen berteriak, mengangkat wajahnya ke langit. Ia berharap mendapatkan informasi yang berguna dari Lando. Tidak ada yang ingin kamu mati. Kita hanya melawan banteng di sebuah arena, suara Lando kembali menggema. Dia sangat tenang. Seolah-olah, selain tidak bisa merasakan sakit, dia tidak bisa lagi mengumpulkan emosi. Hansen segera mengerti apa yang dimaksud Lando. Mereka pernah menjadi kontestan dalam sebuah olahraga. Mereka bukanlah para matador yang mencoba memancing banteng sementara penonton bersorak, mereka adalah anjing yang berkelahi di dalam ring. Alasan para dewa menakutkan tidak membunuh mereka secara pribadi adalah sederhana, para dewa menikmati pertarungan itu sendiri. Apakah Hansen dan Lando hidup atau mati, seseorang akan tetap terhibur. Keputusasaan mereka untuk bertahan hidup membuat mereka terus berjuang, tetapi setelah menyadari apa yang sedang terjadi, Hansen tidak optimis tentang peluangnya untuk bertahan hidup. Dia sama sekali tidak optimis. Tidak ada yang ingin menjadi anjing yang dengan keras kepala terus berjuang dalam kekalahan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia seperti boneka didawai. Perasaan tak berdaya itu membuat dada Hansen terasa seperti sedang dihancurkan. Pang! Di awan, retakan lain telah robek di angkasa. Lando baru saja dikirim terbang. Tubuhnya berlumuran darah, dan ada luka di sekujur tubuhnya. Tapi meski begitu, dia tetap bertarung. Sepertinya dia tidak akan menyerah. Mata Lando jernih dan fokus. Hansen bisa merasakan keinginannya. Sepertinya dia berkata, kamu tidak suka ini. Kalau begitu gunakan kekuatanmu untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Ledakan. Lando memiliki darah di sekujur tubuhnya, tapi dia masih mengumpulkan dirinya dan menyerang kembali ke unicorn yang didewakan. Sepertinya dia akan bertarung sampai tetes darah terakhir habis. Lando tidak akan pernah menyerah. Emosi Lando juga tercermin di hati Hansen. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya mengingat semua yang telah dia alami dalam hidupnya. Dia punya banyak pertanyaan, otaknya penuh dengan hal-hal yang perlu dia jelaskan. Tapi tidak ada orang lain yang bisa. Dia mencari jawaban sendirian. Hansen tahu tidak ada yang akan memberinya jawaban, dan itu karena dia terlalu lemah. Seperti ayahnya, Han Yufei. Dia telah memilih untuk menderita semuanya sendirian untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Dan dia belum membocorkan masa lalunya kepada siapapun, bahkan Hansen. Dan itu karena Hansen adalah anak kecil yang tidak memiliki kekuatan. Memberitahu Hansen akan sia-sia. Itu hanya akan memberi beban lebih besar di pundaknya. Seorang ayah tidak ingin anak-anaknya menderita atau menanggung beban yang seharusnya tidak mereka tanggung. Orang selain ayah Hansen memiliki motif berbeda untuk menyembunyikan informasi. Daripada mencoba melindungi Hansen, mereka hanya mengira dia lemah. Apa gunanya memberikan rahasia kepada seseorang yang lemah? Itu tidak akan membantu mereka sama sekali, dan itu mungkin hanya menimbulkan masalah. Tetapi Hansen harus mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini karena ketika hari gelap dan sepi, mereka berlari tanpa henti di benaknya, berputar-putar lagi dan lagi. Dia mungkin membenci perasaan tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lemah, tidak dihormati, tanpa otoritas untuk memilih takdirnya. Itu semua karena dia tidak cukup kuat. Perasaan di wajah Lando juga jauh di dalam hati Hansen. Inilah mengapa Hansen sangat ingin menjadi kuat. Dia mendambakan jawaban itu. Hutang ini, aku ingin orang-orang brengsek itu membayar aku kembali. Hansen menggertakkan giginya saat darah di dalam tubuhnya mendidih. Pembunuhan berlanjut, dan 7 Raja Unicorn tidak bisa lagi menekan Hansen. Dia membunuh unicorn yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka berteriak pada Hansen dengan marah. Mereka pasti sangat membencinya. Tiba-tiba, Hansen melihat cahaya pelangi turun dari langit. Banyak Raja Unicorn mencoba menggunakan daerah mereka untuk melindungi diri dari cahaya. Unicorn yang dibiarkan terkena cahaya tiba-tiba terbakar. Cahaya bahkan mencapai ke 7 Raja Unicorn itu, dan mereka terbakar di bawah pancaran cahaya. Tubuh mereka mulai memudar. Oh tidak, Hansen berpikir. Dia melihat unicorn hitam menjerit ke langit. Area kegelapan yang terombang-ambing telah terbentuk di luar tubuh makhluk itu. Tiba-tiba, itu datang untuk Hansen. Sekarang bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya, jauh lebih cepat dari kemampuan Hansen bergerak. Hansen ingin menggunakan jiwa binatang Blood Eye Evil God, tapi sudah terlambat. Dia mengangkat Ghosted Knife dan Thunder God Spike miliknya.
Dia memposisikannya di depan dadanya untuk memblokir serangan masuk unicorn hitam itu. Pang! Tubuh Hansen melesat seperti bola besi yang ditembakkan dari meriam. Darah memenuhi mulutnya, dan dia menghembuskannya dengan semprotan panjang. Dadanya serasa meledak. Ketika kekuatan unicorn dewa telah menggosok para raja unicorn, kecepatan dan kekuatan unicorn hitam telah meningkat. Jadeskin lapis kedua Hansen tidak cukup untuk melawannya. Sebelum tubuh Hansen berhenti, dua cahaya putih menyala dari mata raja unicorn putih. Mereka menghancurkan tubuh Hansen. Tubuh Hansen meledak seperti air, tapi dia dengan cepat pulih. Tubuh Hansen mendapatkan kembali fitur familiarnya sekali lagi, tapi wajah Hansen terlihat sangat pucat. Dia memiliki tubuh Raja Air asli untuk menyelamatkan hidupnya, tapi dia masih terluka. Sekarang Raja Unicorn telah diberi buff oleh Unicorn Dewa, Hansen tidak lagi cocok untuk mereka. Buff Unicorn yang didewakan itu sangat menakutkan. Jika dia melakukan itu padaku, seberapa kuat aku bisa menjadi? Wajah Hansen berputar melalui ekspresi. Sekarang Raja Unicorn ungu dan emas datang ke arah Hansen. Kekuatan area menakutkan mereka menciptakan perisai fusiform. Perisai dengan warna berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Detik berikutnya, Raja Unicorn ungu dan emas memukul Hansen, menghancurkan tubuhnya. Bab 2478, Tato Naga Neraka Iblis. Doppelganger Moon meledak. Diri sejati Hansen muncul di sisi lain. Tanpa ragu-ragu, Hansen berubah menjadi bayangan darah dan menembakkan dirinya ke mata unicorn kelas Duke. Pang! Hansen baru saja memasuki mata unicorn kelas Duke itu ketika cahaya merah jatuh pada unicorn itu, meledakkan kepala makhluk itu menjadi potongan-potongan berdarah. Hansen tidak berhenti. Dia berteleportasi ke mata unicorn Duke lainnya. Pang! Hasilnya sama persis. Tengkorak unicorn kelas Duke itu rusak lagi, tapi kali ini, melalui cahaya hitam. Hansen terus mencoba untuk bergerak dengan kekuatan matanya, tapi dia selalu ditemukan. Tanpa ragu sedikit pun, para Raja Unicorn dengan riang membunuh unicorn tempat Hansen melarikan diri. 7 Raja Unicorn meringkik ke langit, dan banyak unicorn lainnya berbalik untuk melarikan diri. Jelas, mereka memahami keterampilan mata Hansen, dan mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk menggunakannya lagi. Melihat semua ini, banyak DJ dan bangsawan menghela nafas. Ini permainan berakhir untuk Hansen dan Lando. Orang biasa sering bersimpati dengan yang tidak diunggulkan. Hansen dan Lando adalah yang terbaik di level mereka, tetapi sekarang orang-orang bersimpati dengan mereka. Lando sudah terluka, jadi sepertinya dia tidak akan bertahan lebih lama. Keterampilan mata Hansen adalah peluang terbaiknya untuk bertahan hidup pada saat ini. Jika dia tidak bisa menggunakan keterampilan mata itu, ujungnya tidak akan lebih cantik dari Lando. Close, mejanya sudah siap. Harapanmu terhadap pengkhianat itu terlalu tinggi, tampaknya. Dragon One menyesap teh dari cangkir tehnya dan tersenyum dingin. Ini belum berakhir, masih sulit untuk menentukan siapa pemenangnya. Close terus tersenyum. Apakah pengkhianat itu masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya? Dragon One mengerutkan kening saat dia melihat Lando, yang masih dalam pertempuran. Siapa tahu, sulit untuk dikatakan, bukan? Kata Close dengan nada suara misterius. Pang! Ledakan besar lainnya mengguncang pertempuran. Lando dikirim terbang lagi. Pada titik ini, luka-lukanya sangat parah. Ada 3 lubang berdarah di dadanya, ditambah luka dan goresan yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Dia berdarah di sekujur tubuh, dan tubuhnya mulai kehabisan darah untuk tumpah. Luka-lukanya begitu serius sehingga setiap setengah dewa lainnya akan dilumpuhkan oleh rasa sakit itu. Dalam penderitaan mereka benar-benar menjerit sampai mati. Tapi Lando tetap bergerak seolah tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya terlihat agak pucat. Unicorn pelangi datang lagi untuknya. Matanya seperti pecahan kaca yang memantulkan seluruh alam semesta. Cahaya pelangi menuju Lando lagi. Di matanya, itu tampak seperti memegang esensi kehidupan dan kematian. Tubuh Lando menari-nari di langit, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindari serangan yang datang padanya. Cahaya pelangi yang menakutkan akan melubangi kepalanya. Semua orang mengira inilah saat Lando akan dibunuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuh naga, itu tidak dapat dihidupkan kembali jika kepalanya dimusnahkan. Hanya sedikit dari naga yang bisa terlahir kembali sepenuhnya. Lando tiba-tiba mengerang seperti naga. Tapi ketika Hansen menatapnya lebih dekat, dia bisa melihat bahwa erangan itu sebenarnya tidak keluar dari mulut Lando. Itu datang dari punggungnya. Tato drakonik ungu di punggung Lando mulai bergerak. Itu tumbuh, menyebar menutupi seluruh punggungnya. Itu bersinar dengan cahaya ungu. Udara ungu mendesis keluar dari tato naga, membuatnya tampak seolah-olah tato naga itu adalah makhluk hidup. Lando ada di udara. Dia melemparkan tinjunya ke arah cahaya pelangi. Tato naga ungu bersinar di punggungnya, dan udara ungu membungkus lengannya dengan kain kafan. Itu seperti tulang punggung naga yang dililitkan di sekitar tinju yang diluncurkan itu. Seekor naga ungu keluar dari kepalan tangannya dan mengenai cahaya pelangi unicorn. Kedua kekuatan itu saling memukul di dalam awan, dan tiba-tiba, sebuah lubang robek menembus angkasa. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di sana dan mulai menghisap semua yang ada di dalamnya. Tapi tidak ada ledakan. Hah!
Bukankah itu tato naga neraka iblis dari Dragon 2? Mengapa itu terjadi pada pengkhianat? Dragon One menatap tato ungu di punggung Lando. Tato naga neraka iblis memiliki kekuatan yang sangat spesial. Legenda mengatakan itu berasal dari Dragon 2 dari generasi sebelumnya. Dragon 2 yang sama yang merupakan Tuan Lando. Dragon 2 menciptakannya dengan harapan menantang Dragon One. Sayang sekali dia dipenggal oleh muridnya sebelum dia bisa menggunakannya, kata Klose sambil tersenyum. Sepertinya tato naga neraka iblis tidak dihancurkan. Pengkhianat itu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sangat bagus, sangat bagus. Bukannya kaget, Dragon One justru malah senang. Dia melihat tato naga neraka iblis dengan kegembiraan. Dragon 2 generasi terakhir ingin mendapatkan kursi Dragon One. Dia menggunakan tubuh dewa sebagai dasar dan memurnikan darahnya menjadi tato yang kemudian dikenal sebagai tato naga neraka iblis. Itu adalah harta karun yang luar biasa. Tidak banyak naga yang tahu tentang harta karun itu. Dan tidak ada Drage KN2 yang mau mencobanya karena itu terlalu menyakitkan. Menggunakan tubuhnya sendiri dan darah naganya untuk membuat tato naga neraka iblis berarti Dragon 2 menempatkan dirinya ke dalam tungku bengkel untuk ditempa. Rasa sakit itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Rasanya seperti melakukan perjalanan ke neraka, di mana kamu harus menanggung siksaan tanpa akhir. Itulah mengapa itu disebut tato naga neraka iblis. Dragon 2 dari generasi sebelumnya menderita selama 10.000 tahun untuk menciptakan harta ini yang disebut tato naga neraka iblis. Dia telah merencanakan untuk menggunakannya untuk naik dalam barisan naga. Ketika Dragon 2 itu mati, naga lainnya mengira tato naga neraka iblis telah dihancurkan. Lagi pula, tato naga neraka iblis diciptakan oleh Dragon 2. Itu adalah bagian dari tubuhnya. Tapi tidak ada yang mengira tato naga neraka iblis benar-benar berakhir di tubuh Lando. Tidak hanya itu, tapi dia rupanya bisa mengendalikannya. Melihat kekuatan tato naga neraka iblis, itu jelas sesuatu yang telah mencapai status dewa. Itu bisa membuat rantai zat. Lando sendiri belum menjadi dewa, tapi dia sudah bisa membuat tato naga neraka iblis terwujud dengan cara yang sangat kuat. Jika dia menjadi dewa dan bisa menggunakan kekuatan penuh dari tato naga neraka iblis, kekuatan yang bisa dia keluarkan akan menjadi lebih menakutkan. Kau tahu Lando memiliki tato naga neraka iblis? Dragon One bertanya, menatap Klose. Bagaimana Lando bisa membunuh gurunya jika dia tidak memiliki tato naga neraka iblis? Apakah kamu begitu naif sehingga menurutmu setengah dewa dapat dengan mudah membunuh seorang dewa? Tanya Klose, suaranya serak. Dragon One tidak marah. Dia tertawa dan berkata, bagus. Hari ini aku akan mengklaim tato naga neraka iblis juga. Kemudian, dendam akan berakhir. Petik 2. Apa? Meskipun menjadi naga, kamu tidak yakin dengan apa yang bisa dicapai oleh tato naga neraka iblis. Klose menjilat bibirnya saat berbicara. Tato itu kuat, tapi Paman Dragon 2 hanya membuat prototipe. Itu belum sepenuhnya selesai. Dan kamu meremehkan kekuatan Tianxia Unicorn. Mereka bukan hanya makhluk dewa biasa, kata Dragon One dengan pasti. Kekhawatiran tiba-tiba melintas di wajah Klose. Dia memandang Unicorn dan Lando yang didewakan. Bab 2479, Kekuatan Tianxia, Subscribe Penatua. Hansen dikejar oleh Raja Unicorn. Kawanan Unicorn sedang melarikan diri secepat yang mereka bisa, jadi dia tidak bisa menggunakan kemampuan matanya untuk melarikan diri. Dia mengerutkan kening. Raja Unicorn emas mengejar Hansen tanpa henti. Binatang itu jelas ingin mengakhirinya. Kau tidak akan memperlakukanku dengan hormat kecuali aku menunjukkan gigiku, ya. Hansen berpikir dengan marah. Dia mengumpulkan semua kekuatan yang dia miliki, lalu dia mengangkat Thunder God Spike dan mendorongnya ke area fusiform Unicorn emas. Dong! Area tersebut dan Thunder God Spike bentrok satu sama lain, melepaskan percikan api yang menakutkan. Dampaknya merobek kain ruang. Hansen merasa seolah-olah lengannya akan diguncang, dan seluruh tubuhnya didorong ke belakang oleh kekuatan-kekuatan yang menakutkan itu. Hansen memegang erat Thunder God Spike. Kekuatan Jadeskin-nya berjalan dengan kapasitas maksimal, tetapi itu masih belum cukup untuk mengusir kekuatan Unicorn emas. Hansen menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan, dan rasanya seperti dia menarik kekuatan dari kuku kakinya. Sutra darah pulsa mendidih di dalam tubuh Hansen, dan darahnya meraung melalui pembuluh darahnya seperti kereta yang melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan mengguncang Hansen dari dalam keluar. Dia bisa merasakan roda gigi tak terlihat di depannya. Tubuhnya adalah pusat roda gigi merah besar. Sutra darah pulsa akan menjadi kelas raja. Hansen kaget. Dia tidak menyangka sutra darah pulsa naik level tanpa banyak usaha sadar dari pihak Hansen. Roda gigi sutra darah pulsa mulai berputar. Itu dilakukan bersamaan dengan roda penggerak lainnya di alam semesta. Karena tubuh Hansen sedang bergerak, dia tidak bisa membuka pintu aula inti universal. Tapi setelah roda gigi darah pulsa sutra bergerak, Hansen melihat sesuatu yang aneh. Self-cockwheel lain yang dipintal Hansen bisa mendorong cockwheel universal di sekitar mereka. Roda gigi Jadeskin bisa mendorong 7, dan roda gigi Dongsuan Sutra bisa mendorong banyak. Sutra darah pulsa, bagaimanapun, tidak bisa mendorong roda gigi universal terdekat. Bagaimanapun, Hansen masih merasakan bahwa banyak roda penggerak universal terhubung dengannya.
Hansen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apa kekuatan area sutra darah pulsa itu. Ketika dia mengaktifkan area darah mutannya, tidak ada kekuatan area yang sebenarnya yang dipancarkan. Namun, kebugarannya meningkat pesat. Melawan para Raja Unicorn tidaklah terlalu sulit baginya sekarang. Dan dia sekarang bergerak cukup cepat untuk menghindari serangan mereka. Pang! Hansen memutar Thunder God Spike di tangannya dan menancapkannya ke area Unicorn emas. Kemudian Hansen melompat, menghindari sinar laser Unicorn lainnya. Tato naga neraka iblis Lando semakin cerah. Udara naga ungu menakutkan yang naik dari tato itu mengembun menjadi rantai zat. Itu menjadi naga ungu raksasa di tubuh Lando. Wajah Tianxia Unicorn tampak muram. Warna pelangi di matanya berkedip berulang kali, seolah alam semesta sedang sekarat dan terlahir kembali di dalamnya. Lando meraung, dan naga ungu raksasa mengguncang semua yang ada di sekitar mereka. Sepertinya dia akan menelan seluruh dunia. Cahaya di mata Tianxia Unicorn semakin dalam, menyatu sampai semua warna bercampur menjadi abu-abu seragam. Cahaya abu-abu melesat, menuju naga ungu yang mengamuk. Ketika cahaya abu-abu dan naga ungu raksasa bertabrakan, seluruh dunia sepertinya menjadi sunyi. Kekuatan bertabrakan hampir dalam keheningan, dan untuk sesaat, sepertinya tidak ada yang terjadi. Pusaran kecil muncul di antara mereka, lalu mulai meluas, tumbuh sampai mengerahkan daya tarik yang kuat pada segala sesuatu yang terlihat. Rasanya seperti ruang angkasa itu sendiri jatuh ke dalam jurang. Hansen dan para Raja Unicorn masih terlibat dalam pertempuran ketika Hansen merasakan pusaran menariknya ke arah Lando dan Tianxia Unicorn. Dan bukan hanya Hansen yang terpengaruh. Raja Unicorn, kawanan Unicorn yang melarikan diri, dan bahkan awan di sekitar mereka semuanya tersedot ke dalam pusaran. Begitu mereka jatuh ke dalam, mereka lenyap. Hansen menggunakan kekuatannya sendiri, tapi dia tidak bisa melawan kekuatan hisap yang menyeretnya masuk. Bahkan Raja Unicorn yang setengah dewa pun tidak bisa menghindarinya, jadi kemungkinan Hansen melarikan diri adalah nol. Melihat bahwa dia akan tersedot ke dalam pusaran gelap, Hansen bersiap untuk kembali ke tempat suci. Tepat sebelum dia mengaktifkan kekuatannya, dia merasakan seseorang yang hebat memegang lengannya dan menarik dia kembali dari jurang. Hansen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Lando yang menangkapnya. Pang! Hansen mendengar suara sesuatu yang pecah. Di bawah kekuatan pusaran yang luar biasa, dinding tak terlihat yang terdiri dari rantai zat mulai runtuh. Dindingnya pecah seperti kaca dan mulai jatuh ke dalam jurang. Pergilah! Lando berteriak. Lengan yang menahan Hansen terayun saat Lando melemparkan Hansen menjauh dari pusaran. Detik berikutnya, Hansen menemukan dirinya ribuan mil jauhnya, dan dia masih terbang. Saat dia terbang kembali, Hansen mendengar teriakan dari kejauhan. Cahaya abu-abu di dalam Tianxia Unicorn tampak seperti laser yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Itu ditembakkan ke Lando lagi. Raungan naga mengguncang angkasa, dan seluruh tubuh Lando menjadi naga ungu raksasa yang menghantam cahaya abu-abu. Hansen menyaksikan cahaya abu-abu menembus langsung melalui tubuh naga raksasa. Bentuk besar itu tiba-tiba larut menjadi asap ungu. Tubuh Lando terlempar, masih membuntuti asap itu. Tubuhnya mengejang secara spasmodis. Dia sedang sekarat. Hansen kaget. Dia mengira Lando telah membuangnya karena pria itu yakin dia bisa mengalahkan Tianxia Unicorn. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Kenapa dia melakukan ini? Dia bukan tipe pria yang peduli dengan kehidupan orang lain. Mengapa dia menyelamatkan aku beberapa saat sebelum kalah? Hansen terus memikirkannya, tetapi dia tidak bisa mengerti. Mengapa aku harus peduli? Dia tidak ada hubungannya denganku. Hansen memanggil kekuatannya dan menambahkan kekuatan lemparan Lando, mendorong dirinya menjauh dari sana. Tubuh Lando mengambang di tengah awan. Cahaya dari tato naga neraka iblis menjadi redup. Itu membutuhkan kekuatan hidup untuk tetap aktif. Kekuatan hidup Lando memudar. Dia tidak bisa lagi mendukung tato naga neraka iblis, dan tato itu jatuh dari tubuhnya. Pada akhirnya, aku masih belum bisa mencapai langkah terakhir itu. Lando bisa melihat Tianxia Unicorn mendatanginya. Dia bisa melihat mata Unicorn itu bersinar abu-abu. Sinar abu-abu yang kuat keluar dari matanya. Lando tampak begitu tenang, dan seolah-olah dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Seolah-olah dia tidak akan merasakan sakit, dan dia tidak akan bisa menghindar. Dia diam-diam menutup matanya, dengan damai menunggu saat terakhir itu datang. Baginya, kematian akan menjadi kelegaan yang manis. Pang! Sinar abu-abu memecah langit, tapi tidak menghancurkan tubuh Lando. Sesuatu menegang di sekitar lengan Lando. Seseorang tiba-tiba menariknya pergi. Sinar abu-abu melewati tubuhnya dan menuju langit, benar-benar hilang darinya. Kekuatan meraung melewatinya, tampilan kekuatan yang luar biasa. Bab 2480 membuat kesepakatan. Lando membuka matanya dan langsung membeku. Orang yang menangkapnya adalah Hansen, orang yang sama yang baru saja dia lempar keluar dari daerah itu. Kenapa kamu kembali? Aku kembali untuk menanyakan kenapa kamu menyelamatkanku, kata Hansen dengan santai. Hansen tidak takut pada kejahatan, tapi dia takut pada kebaikan. Jika seseorang memanfaatkannya, dia akan selalu mengembalikannya 3 kali lipat. Tetapi jika dia berhutang budi pada seseorang, dia tidak pernah tahu bagaimana mengembalikannya.
Saat Hansen melarikan diri dari daerah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Perisai tak terlihat yang mengurung mereka telah rusak, tapi dewa menakutkan yang menempatkan perisai itu masih ada di suatu tempat. Jika Hansen tidak bisa menyelesaikan masalah kecil itu, melarikan diri mungkin tidak mungkin dilakukan. Apakah tembok yang tak terlihat itu ada atau tidak? Dewa yang bermusuhan mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Menyelamatkanmu, aku tidak cukup baik untuk melakukan itu. Aku hanya tidak ingin hadiah aku dicuri, kata Lando sambil memutar matanya. Tubuh Lando penuh dengan luka, tapi meski begitu, dia tidak merasakan sakit. Dia tidak merasakan apapun. Dia hanya terlihat pucat. Aku mengerti. Hansen mengangguk. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lando menyelamatkannya hanya untuk menjadi murah hati. Jawaban ini masuk akal. Saat mereka sedang berbicara, Tianxia Unicorn telah menoleh ke arah mereka lagi. Ia tahu Lando sedang sekarat, juga. Itu terbang ke arah mereka, tetapi itu tidak menghabisi Lando. Makhluk itu ingin menikmati kemenangannya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Hansen menyarankan, sambil menatap Lando. Aku sekarat. Kesepakatan macam apa yang mungkin bisa kita buat? Lando bertanya kecut. Jika kita membunuh unicorn ini bersama-sama, bagaimana kalau kita berdua hidup? Kata Hansen, menunjuk ke arah Tianxia Unicorn. Kita bisa hidup, setidaknya untuk sementara, jawab Lando tanpa emosi. Lalu kau dan aku bisa membunuhnya bersama. Jika kita berhasil, maukah kamu melepaskan aku? Hansen bertanya, melihat Lando. Mendengar pertanyaan Hansen, Dragon One mengangkat alis dengan cibiran. Apakah orang ini gila? Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang sangat konyol pada saat seperti ini? Petik 2. Setiap orang yang mendengar kata-kata Hansen berbagi pendapat Dragon One. Lando terluka parah dan berada di jurang kematian. Meskipun Hansen tidak terluka, dia hanyalah raja tingkat 2. Dia jauh dari tingkat dewa. Dua orang seperti mereka bekerja bersama untuk membunuh dewa sama seperti dua semut yang bekerja sama untuk menjatuhkan gajah. Apakah kejutan pertempuran telah menghancurkan pikiran Hansen? Dia benar-benar berpikir mereka bisa membunuh Tianxia Unicorn. Petik 2. Itu sangat menyedihkan. Ini membuktikan bahwa setiap orang bisa menjadi delusi jika mereka cukup putus asa. Ini tidak berbeda dengan melihat Fata Morgana sebuah oasis saat merangkak melalui gurun tanpa air, hampir mati kehausan. Petik 2. Banyak elit menghela nafas. Melihat keputusasaan kedua elit muda itu sungguh menyedihkan. Beberapa penonton bahkan bersimpati dengan mereka. Kecuali mereka menjadi dewa, mereka tidak akan mengendalikan nasib mereka sendiri. Semua raja elit dan setengah dewa merasakan sedikit empati di hati mereka saat mereka melihat Hansen dan Lando. Apa yang terjadi pada Hansen dan Lando hari ini bisa terjadi pada mereka besok. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan bertemu dengan makhluk dewa yang kejam secara kebetulan. Tentu, jawab Lando sederhana. Dia hanya mengangguk dan menatap Hansen. Ini sangat menyedihkan. Lando tidak terkalahkan melawan orang lain di level yang sama. Dia adalah orang yang membunuh tuannya. Dan sekarang dia telah jatuh sejauh ini, untuk menaruh harapan yang konyol. Dragon Ome, melihat semua ini, terlihat penuh kebencian dan penghinaan. Closet juga mengernyit. Dia tidak tahu banyak tentang Lando. Meskipun Lando bergabung dengan Destroyed, pada dasarnya dia adalah individu yang sangat menyendiri. Ditambah lagi, dia bukanlah salah satu dari Destroyed. Mereka tidak memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dengan naga yang dipermalukan. Tetapi bahkan jika dia tidak memahami Lando dengan baik, dia tahu bahwa siapapun yang bisa membunuh dewa pasti memiliki ketabahan mental yang sangat besar. Kesehatan mental Lando seharusnya tidak memburuk seperti itu, bahkan di bawah tekanan semacam itu. Tapi Lando sepertinya menerima saran menggelikan dari Hansen. Jelas, ketegangan telah menimpa pria itu. Itulah mengapa dia menaruh harapan pada sesuatu yang sangat konyol. Kematian adalah hal yang sangat menarik. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan selalu terlihat kecil di tangan kematian. Klose menghela napas. Dia juga sama. Meskipun dia adalah seorang dewa, dia masih akan berjuang untuk hidup demi kehidupan. Kalau begitu kita sepakat, kata Hansen, wajahnya benar-benar serius. Apa yang ingin kamu lakukan? Lando bertanya pada Hansen dengan tampilan penasaran. Lando sebenarnya tidak percaya Hansen bisa melakukan apa yang dia sarankan. Lando hanya ingin tahu tentang apa yang direncanakan Hansen. Faktanya, Lando selalu ingin tahu tentang Hansen. Hansen seperti kebalikannya. Kehidupan Lando tidak pernah memberinya banyak kenangan indah untuk dilihat kembali. Dia tetap hidup lebih karena kebiasaan daripada apapun. Hansen berbeda. Hansen adalah pria yang memiliki keinginan kuat untuk hidup. Hansen akan menggunakan metode apapun yang diperlukan, termasuk mengkhianati janjinya dengan mencoba melarikan diri dari Lando, untuk bertahan hidup. Tapi saat Hansen kembali untuk menyelamatkannya, Lando mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Hansen itu. Di suatu tempat di hatinya, Lando memiliki kecurigaan bahwa dia telah salah menilai Hansen dengan cara yang mendasar. Hansen tidak menjawab Lando. Dia tidak sedang melihat Tianxia Unicorn, yang sedang melayang di atas mereka seperti pejuang yang menang. Hansen membantu Lando bangkit kembali. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi Lando. Dia tampak seperti seorang pendeta yang akan memberkati jemaatnya. Hansen dengan tenang menatap Lando.
Dengan suara yang sangat tenang, dia perlahan berkata, aku, Hansen, dengan nama semua dewa, mengabulkanmu. Lando, kekuatan suci selamanya, buka pintu takdir. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Hansen, Dragon One dan Close hampir meludahkan teh di mulut mereka. Para bangsawan dan bangsawan yang menyaksikan arus menatap layar mereka. Mereka memandang Hansen seolah-olah mereka sedang menonton seseorang yang terbelakang. Pada saat itu, tindakan Hansen tidak lagi konyol. Sekarang mereka benar-benar bodoh. Mendekati kematian pasti membuatnya kehilangan akal sehatnya. Bahkan jika mereka bersimpati dengan Hansen sebelumnya, ini terlalu berlebihan. Ini gila. Dengan nama semua dewa, Hansen pasti sudah gila. Petik 2. Ini sangat lucu. Aku pikir aku melebih-lebihkan dia. Dia adalah seseorang yang mengesankan sebelumnya, tapi aku tidak percaya keinginannya sekecil ini. Dia jelas sudah gila. Petik 2. Haha. Dengan nama semua dewa, ini sangat lucu. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Dragon One tertawa terbahak-bahak hingga air mata mengalir di matanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hansen, bahkan Tian Xiaonikon tampak geli. Senyum sinis melintasi wajahnya yang seperti kudanya, dan merengek dengan cara yang sangat mirip dengan tawa manusia. Begitu banyak elit menghuni alam semesta Geno. Bahkan jika mereka adalah elit yang didewakan, mereka tidak akan meminta bantuan dewa. Menggunakan nama para dewa untuk bantuan adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan siapapun, bahkan pemimpin sekret di masa kekuasaannya. Tapi Hansen, sebagai Raja Lapis Kedua, berani memanggil para dewa. Itu membuat semua orang berpikir ini semua komedi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.